Gue di bio gue juga gue tulis bahkan, gue bukan petrolhead. Gue cuma suka ngerawat mobil. Si Gela deh. Kalau si Gela pengen, cuman ya izin dari istri belum turun, itu susah. Itu yang mungkin lu pada belum bakal ngerti ya. Itu tuh jadi faktor X yang muncul di saat lu udah nikah dan lu main mobil. Gua tahu. Gimana ya? Masa kita harus membatasi kreasi kita dengan budget terbatas ini? Ya. Papigo. Ya, Bung Pusing. Bung Pusing. Apa kabar Bung Pusing? Ini kita santai aja ya. Aman. Ini gue pure kenapa gue bikin video kayak gini? Karena kan semenjak gue ngonten kita bisa ketemu-ketemu, tapi nggak pernah nih kita ngobrol panjang. Siap. Jadi intinya ini bukan podcast ya, ini buat yang nonton juga, ini bukan podcast. Jadi lu jangan harap ini tuh seperti podcast. Belum tentu ada daging di video ini. Ini pure gue cuma pengen kenalan sama Papigo. Siapa? Ya sama lagi nih. Yes. Gue coba bener-bener gue pengen kenalan aja, gue pengen ngobrol panjang. Karena kan selama ini kan kita ketemu ya udah cuma ngobrol-ngobrol biasa di kesempatan yang ada. Ya, say hi gitu doang. Iya, belum pernah tuh nongkrong buat gue tahu lu nih siapa sih gitu. Gue bukan siapa-siapa sih. Iya, nggak mesti yang gimana-gimana. Siap. Ini lu mau ngomong kasar mau apapun terserah. Ya, boleh aman. Karena gue bodo amat ini, ya udah sambil dikontenin aja. Gue yakin juga bukan cuma gue kayaknya yang pengen kenal. Enggak. Seonggok Papigo ini siapa? Gitu. Kagak, gue bukan siapa guys. Nah, terus ini juga nanti lu mau tanya, misal gue tanya ke lu mau tanya balik ke gue, ya terserah banget. Aman. Jadi kita bener-bener santai kayak kita ngobrol. Siap. Boleh kali jelasin dulu biar yang nonton juga pada tahu. Lu ini kalau memperkenalkan diri lu tuh siapa sih gitu? Ya, gue memperkenalkan diri gue siapa ya? Ya, gue Gio aja sebenarnya ya. Panggilnya Gio. Gio, ya. Influencer ya? Gue bukan influencer, gue cuman kayak apa ya? Gue di bio gue juga gue tulis bahkan, gue bukan petrolhead. Gue cuma suka ngerawat mobil. Oke, kalau gitu ya. Definisikan petrolhead. Nah, kalau petrolhead sendiri lu kayak misalkan kayak lu suka mobil nih. Lu tahu arah aliran mobil lu apa? Oke. Biasa lu kalau bangun mobil lu akan ada konsepnya. Oke. Even itu dari lu mau OEM lu ngikutin katalog. Oke. Atau lu basic lu ngedrift. Oke. Atau lu nyeperin mobil atau semua kan kayak ada konsepnya gitu kan. Ada alirannya. Nah, kalau gua itu, gua tuh cuman ngerawat mobil. Gua pengen ngebikin mobil gua enak dilihat di mata gua aja gitu. Oke. Jadi gua kayak nggak peduli, bro, lu misalkan nih contoh gua milih body kit nih. Gua misalkan satu body kit gua pakai Mugen, samping gua pakai Modulo. Orang bakal ngomong, "Lah, kok lu kayak begitu sih?" Ya karena di mata gua enak aja gitu loh. Sesimpel itu. Itu bukan petrolhead tuh. Gue dong kayak gitu tuh. Depan mungkin samping mau dulu kayak kan. Ya menurut gue kalau petrolhead apa ya? Lu kalau kayak petrolhead tuh sampai kayak lu pelek lu ngikutin lu sampai tahu. Gue tuh nggak, kewawasan gue terhadap mobil tuh nggak seluas itu, paham nggak? Jadi menurut lu petrolhead tuh harus berwawasan luas. Nah nggak, jadi awal gue ngonten itu banyak yang kayak orang-orang yang kayak ya, mungkin gue bisa bilang mereka petrolhead mungkin ya. Terus mereka kayak ngejudge gue gitu loh. Oke. Kayak dia ngomong, lu ngapain ngambil Mercy E-Class gitu kan? Itu mah nggak berasa Mercy. Again, itu kan menurut gua kebutuhan gua tuh ya di E-Class itu, paham nggak sih? Kalau gua petrolhead, gua bakal ngambil GL45-nya, paham nggak? Gua bakal nyari performance, gua bakal nyari itu. Kalau gua enggak, gua tuh kayak cuma pengen, gua suka ini mobil, ini gua dari dulu gua pengen, ya gua beli gitu aja. As simple as that. Mewah. Ya. Gue ini Mercy mewah. Yeah. Itu bukan Mercy coy, itu E-Class biasa, GLA itu murah. Mewah kata gue. Enggak mewah itu. Nah, lu kasih tau dulu deh, lu sekarang bawa mobil apa? Lu sekarang punya mobil apa? Lu lagi rawat mobil apa kalau gitu? Biar yang lain juga tahu nih. Oke, gua kalau ngerawat mobil gua tuh sekarang yang basically ya itu ada dua, satu Honda Stream, si jembut kalau kalian tahu, yang satu lagi tuh Mercy gua, GLA sih, GLA 200 itu. Oke, GLA 200 sama Si Honda Stream. Honda Stream mesin di 17. Oh. Gitu. Oke. Sama kayak petrolhead itu kan gue nggak tahu ya, gue udah di forum-forum gitu kan petrolhead sering ledek-ledekan tuh. Kayak lu tahu nggak sih kayak kultur petrolhead yang ledek-ledekan begitu? Ya misal nih ya, lips lu boleh ganti sih boy gitu ya. Ya nggak, misalkan gini deh. Misalkan contoh ya, jangan tersinggung ya. Misalkan kayak ada Datsun Go. Itu mah bukan Datsun, karena Datsun di mata kita tuh Z zaman dulu, tau gak sih lu? Datsun Z. Kalau gue sih nggak pernah berpikiran kayak gitu. Nah, di kultur petrolhead tuh hal-hal seperti itu tuh ngecengin kayak itu menurut mereka tuh biasa. Paham gak sih lu? Paham. Nah, kalau menurut gua tuh ya, gua nggak peduli omongan mereka gitu loh. Gue ya yang suka gua aja gitu. Tapi lucu juga sih. Nah. Ya nggak tahu ya, karena gue ngerasa lu tuh petrolhead sebenarnya. Gua enggak. Apalagi lu bisa bilang petrolhead tuh yang nggak apa ya,
petrolhead tuh adalah orang-orang yang emang berwawasan, punya aliran dan segala macam. Sebenarnya kan apa yang lu bilang yang enak di mata lu nih ya, yang enak di mata lu, itu kan aliran lu deh. Ya tapi nggak banyak semua orang bisa nerima gitu loh. Ya bodo amat kan, by definisi kan ngomongin by definisinya aja. Nah kayak misalnya ini gue nyamperin mobil nih. Berdasarkan kebutuhan gue kan umur udah 30 nih. Gue punya anak, gue punya istri. Nyeperin mobil itu kan orang sering bilang fitment dewasa. Gue kasih tahu buat lu semua ya. Fitment dewasa itu bukan lu cuma ceper 2 jari, 3 jari, bukan. Fitment dewasa itu pas mobil lu pakai, lu isi penuh barang, penumpang, itu mobilnya nggak gejrot, nggak aman dipakai, empuk. Itu ceper dewasa. Menurut gue itu ceper dewasa. Kalau lu cuma ya soalnya ceper dewasa itu 2 jari, nggak begitu menurut gue konsepnya. Tapi kalau 2 jari nggak gesrot nggak apa? Ya itu bisa juga dibilang ceper dewasa, iya juga ya. Ya itu bisa juga. Nggak nih buat yang bingung nih. Nih sekarang tinggi mobilnya si Jembut dan si siapa namanya satu lagi GLA 200? Gel aja dulu. Belum di reveal namanya. Oke. GLA 200 nih kayak gini. Ini fotonya nih. Lo lihat ya ini dua ini nih. Nah, ini ceper dewasa bukan nih? Kalau untuk yang GLA ini ceper benar-benar belum diceperin sih. Emang belum diceperin. Ya, Kalau stream? Stream ini menurut gua ini kan kalau lu bisa lihat di fotonya ini ya. Itu tuh belakangnya ada gap sedikit lebih tinggi. Oke. Cuma di saat gua isi full muatan, itu kan jadi fitment terbaik di mobil itu. Isi muatan. Iya, fitment terbaiknya sampai di saat mobil gua isi penuh, paham? Oke. Duduknya itu. Ini pertanyaan dari gue nih. Lu bilang ceper dewasa tuh bukan yang gimana-gimana dan segala macam ya. Dan lu tadi ada bilang juga. Lu itu bangun mobil di yang kelihatannya enak di mata enak gua. di mata lu. Ya, di mata itu gua. udah kata kunci tuh, enak di mata lu. Aja. Enak nggak sekarang di mata lu Fitment GLA? Enggak lah. Enggak tuh, belum tuh. Itu enggak lah, itu jauh sih, itu jauh. Oke. Enak gak di mata lu Fitment Honda Stream lu? Kalau di saat posisi kosong, enggak. Tapi pas gue isi barang, ada penumpang, enak. Menurut gue pas. Oke. Itu menurut gue pasnya di situ, pas udah gue isi barang. Kontra nih. Kadang kan misalnya, gini nih, gue jelasin lagi ya. Fitment dewasa lagi ya, yang kayak gue bilang tadi. Misalkan 2 jari atau 3 jari. Misalkan ya, let's say lu setting depan 2 jari. Oke. Lu kalau ngisi memuatan, itu di belakang pasti bakal turun dong. Which is otomatis mobil lu bakal jingkrang gini kan. Fitment terbaiknya tuh nggak akan dicapai di saat mobilnya diisi penuh kan. Oke. Nah, Tapi punya lu? punya gue itu fitment terbaiknya tercapai saat ya mobil gue isi penuh dan gue pakai jalan. Ini by design. Tapi kan lu nggak ngeliat kalau lagi jalan. Iya. Bisa dong, ada kaca di jalan, ada mobil hitam bisa ngaca dari samping, kelihatan. Kelihatan tuh di mobil hitam Kelihatan itu. Emang lu pada nggak? Mobil lu hitam sih warnanya. Kalau mobil lu cerah ya, lu samping lu Alphard nih, full mengkilap polesan. Lu jalan sampingnya mobil lu kelihatan coy di samping itu. Ya harus ketemu Alphard dulu baru. Wah ngaca nih gua gitu. Ya ketemu Innova juga bisa. Ya berarti jangan Innova kotor yang di bawah itu. Kena punya gua. Iya. Itu menurut gua ya, Gen ya. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati terdalam, pengen nggak ceperin Si Stream. si Gela deh? Kalau si Gela pengen. Cuman ya, Gen, izin dari istri belum turun, itu susah. Kan katanya lu bakalan bangun mobil yang enak di mata lu aja. Faktornya kenapa tiba-tiba ada istri lagi? Nah, itu yang mungkin lu pada belum bakal ngerti ya. Itu tuh jadi faktor X yang muncul di saat lu udah nikah dan lu main mobil, gua kasih tahu. Oh enggak, gua nggak main mobil, gua cuma ngerawat mobil. Mulai terkupas sedikit-sedikit. Gua cuma ngerawat mobil, Oke. Ya udah deh. Kita bahas ini deh. Awal ketemu. Gue tahu lu pertama kali ya. Gue tahu lu pertama kali tuh gue ngelihat video. Ini mobil lu di starter nggak nyala. Benar. Kata dia mobil tuh kayak nama orang. Mobil tua kenapa harus kasih nama? Mobil tua kenapa harus kasih nama? Karena kalau misalkan mobil mogok, lu tinggal ganti namanya. Iya, kayak orang sakit nih. Pas sakit-sakitan anak kecil zaman dulu. Iya, keberatan nama katanya. Ganti nama. Suruh ganti nama. Mobil ini mogok. Sama dia diganti-ganti namanya. Sampai ketemu namanya Jembut. Gua kata nyala mobilnya. Itu sih tolol banget anjing. boleh lu jujur nggak? Itu rekayasa apa bukan? Kalau jujur ya, itu sebenarnya rekayasa. Gue tuh awalnya kan gue ngontenin Mercy gue ya. Oke. Gue punya Mercy tapi rumah gue di gang. Oke. Ya kan. Kayak orang nanya,
gila mobil lu lebih mahal daripada harga rumah lu, dia bilang gitu. Sotoy. Kan. Yang ngomong itu sih sotoy kata gua. Ya tapi kalau biar jelas masukin aja fotonya gini ya. Nih rumah gua nih, mobil gua kayak begini. Boleh nih dimasukin foto rumahnya. Masukin aja. Oke. Alamat boleh di-share gak? Boleh kalau mengirim paket boleh. Hati-hati kena doxing anjing. Kalau ngirim sumbangan jangan ya. Oke. Tapi tetap menurut gua yang bilang harga mobil lebih mahal daripada harga rumah sotoy kata gua. Sotoy banget anjing. Iya. Kecuali mobilnya supercar. Iya, bisa. Tetap aja sotoy menurut gua. Sotoy lah. Ya bisa jadi, kan tergantung posisi rumah itu tergantung posisi. Iya, tetap sebenarnya. sotoy lah. Iya. Orang tapi emang netizen sotoy-sotoy. Oke, lanjut. Nggak apa-apa itu yang gue cari. Iya, Kalau nggak rame. Engagement. Oke, lanjut. GLA kan, GLA. Lu nonton GLA. Nah, terus gue mikir. Itu gue belum tahu lu tuh. Ya, itu masih belum needs lah, belum masuk ke anak mobil karena kan kayak maksudnya luang lingkupnya masih kayak ngomongin rumah di gang punya mobil mewah gitu kan. Oke. Jadi mobil lu mewah nih? Enggak. Tadi lu yang ngomong. Mobil gua ya di mata orang kalau orang yang nggak tahu itu akan bilang, nah itu kelebihan punya Mercy menurut gua ya. Lu mau tipe apapun, lu nggak bakal ngomong, lu naik apa bro? Naik GLA? Enggak. Naik apa bro? Naik Mercy. Itu. Tapi jujur, ini pengalaman pribadi gue ya. Cewek gue tuh dia tuh emes. Sayang, dia tuh mobilnya dia tuh mobilnya Mercy loh. Yeah. Terus gue lihat GLC anjing. Ini Mama Innova juga sama 11-12 harganya. Iya, Gua itu kelebihan lu punya mobil Eropa sebenarnya. Gua akuin itu kelebihannya. Nah, lewat di jalan, ini baru yang ini mahal. Apa itu bedanya? Belakangnya lihat GLE. Nah, itu beda tuh. Iya, orang-orang nggak tahu. Apalagi Mercy zaman sekarang bisa di retrofit kan tuh. Iya, benar. Itu gila banget sih menurut gua ya. Lu dari W212 lu ganti W213 gitu kan. Itu Iya. gokil menurut gua. Tapi oke. Tapi sih anyway ya, menurut gua sebenarnya. Ini belum selesai yang tadi nih. Oh iya, sorry, lanjut. Oke. Biar tahu bingung maksudnya. Oke, Nggak apa-apa ya. lanjut. Nah dari Mercy itu gue pengen coba ngontenin si mobil jemput gue ini. Awalnya tuh gue nggak ada niatan ngonten. Gue kayak awalnya tuh gue baru beli Mercy nih. Gue shock maksudnya. Oh ternyata nih mobil Eropa walaupun harga secondnya udah murah, perawatannya tuh tetap mahal ya. Sekalipun itu Mercy entry level ya. Oke. Itu kalau dibandingin sama kelas-kelas Camry sih sama ya. Nah, terus gue coba iseng gue kontenin dah tuh. Terus ya kayak lumayan rame lah view-nya. Gela nih, Gela. Akhirnya ada yang nyeletuk tuh. Kok bisa ya rumah kayak begitu kepikiran miara Mercy? Ada yang ngomong begitu. Remeh kata gua. Jujur remeh. Netizen lu remeh. Gak apa-apa. Ya justru itu kan memancing gua kan ya. Kalau boleh biar lebih mengarah ke mulut lu. Siap. Nah, ya memancing gua ya akhirnya gue bikin konten itu. Kayak maksudnya mobil elit rumah sulit. oh. Kalau lu pernah ngeliat BMW F30 Wagon, ini mungkin gue self claim ya. Gue sekali lagi ya. Itu yang pertama kali bikin gue itu mobil elit rumah sulit, terus dia bikin mobil elit garasi sulit. Oh, ini si mobil F30 Wagon. Mobil F30 Wagon itu. Ini mungkin gue sekali lagi ya self claim mungkin gue ya. Terus lu kesel? Biasa aja. Oh, biasa aja. Ya berarti banyak dong yang semikiran sama gue apa masih lu? Kalau misalkan gue nih ada pilihan, lu bisa beli rumah apa beli mobil? Gue bakal beli mobil. Beli mobil? Beli mobil gue. Kenapa? Paul Walker waktu punya GTR R34 dia nggak punya rumah, dia nebeng sama temennya. Bener kan? Terus itu panutan tuh menurut lu? Panutan menurut gue. Karena gue suka mobil gitu. Iya, tapi banyak perdebatan juga tuh online. Iya. Mobil dulu apa rumah dulu? dulu? Jadi rumah lu jual nih GTR 34. Gak beli sih, masih gak beli. Tetep gak beli tuh, jual rumah gak kebeli? Gak kebeli. Lu remeh lu kata gua. Gak kebeli. R32? Gak beli, gila. Kebeli. Kagak. DP dulu lah. Ya bisa, siapa yang bayar cicilannya lu? Tapi kan lu tadi bilang, lu lebih pilih beli mobil daripada beli rumah. Lu udah beli rumah nih, berarti rumah lu jual bisa beli mobil impian lu dong. Gak beli juga sih. Nggak beli. Nggak. Berarti impian lu terlalu tinggi. Ya gue sebenarnya kalau gue sendiri nih, gue belum nikah ya. Gue nggak punya rumah, gue bakal beli mobil. Gue ngontrak misalkan gitu, let's say. Gue fine aja. Tapi ini rumah sekarang punya? Punya. Itu kenapa beli rumah dulu? Ya karena mobil udah ada. Belum. Oh, belum. Tuh kan? Beli rumah itu ya karena gue kebutuhan gue kan buat kerja lah segala macem. Sebenarnya gue ada rumah orang tua gue. Nggak, biasa orang kebutuhan gua buat kerja operasional. Beli mobil, ini beli rumah. Enggak, gini. Lu Dulu gue lu kerja di rumah gitu. ya enggak gue jelasin ya. Dulu gue tinggal di Bekasi. Oke. Nah,
Buat asal lu tahu aja. Anak ya. Bekasi baik. Ya, Bekasi baik ya. Eta bocah ya. Eta bocah. Ngapak bet anjing. Anak Bekasi ternyata. Buat lu biar apa? Dari Bekasi kerja gue di Jakarta. Oke. Itu gue bisa menghabiskan perjalanan tuh 1,5 jam minimal. Oke. Relate gua. Ya. Karena gua ada kafe di Bekasi. Ya. Dari Tangerang ke Bekasi, gue per 3 jam. Bangsat. Which is abis gue nikah, orang pasti pengen beli rumah dong. Paham gak lo? Oh jadi nikah dulu? Nikah dulu, pasti lo pengen beli rumah kan, bener Oke. kan? Abis lo pengen beli rumah, pasti ada pilihan opsi-opsi tuh. Budget gue misalkan se-M, let's say se-M lah. Lu bakal muncul tuh daerah-daerah Bekasi, terus kayak apa sih daerah-daerah Iya, benar, benar, Sukamaja benar. gitu-gitu loh, Benar, jauh. Gue udah gak mau lagi gitu loh. Ke daerah yang terlalu jauh di sana. Ya. Karena lu punya pengalaman buruk dari Bekasi ke Jakarta 1,5 jam. Nah, akhirnya gue nyari-nyari rumah Jakarta, ada nggak sih yang harganya affordable? Ada, tapi minusnya ya di gang itu. Minusnya. Boleh tahu nggak rumah lu di mana? Daerahnya aja. Jakarta Barat tuh gitu ya. Oh barat ya. Mewah berarti. Mewah. Makanya kalau orang bilang walaupun di gang tapi daerahnya mewah. iya, Jakarta barat. Barat. Lu netizen jangan remeh ya. Rumah temen gua di Jakarta Barat. Rumah lu yang komen belum tentu cocok Jakarta Barat. Gak apa-apa, gua enggak lah. Enggak, yang komen masih numpang rumah orang tua, bangsat. Iya. Gue pernah loh, gue komen gitu kan. Apa? Dulu pas awal gue ladenin tuh. Ah. Gue kena. Oke. Kena. Enggak, komennya konten apa dulu? Konten apa dulu? Ya itu yang rumah di gang. Rumah di gang. Gue kena. Orangnya komen apa? Dia remeh apa? Dia bilang rumah. Kan dia itu kan konten gue gue kena gara-gara gue jawabin gue bikin konten kan. Oke. Gue bilang walaupun rumah gue di gang, tapi rumah gue ke SCBD cuman 30 menit. Gue bilang. Tapi 40 menitnya buat ngeluarin mobil. Udah di garasi. Oh, iya. Itu pertama kali lewat, ini balik lagi ya ke konten pertama kali gua ngeliat lu. Kan jembut. Terus nggak lama FYP mobil lu nabrak pas lu keluarin mobil. Iya. Gara-gara kebiasaan Iya persnelingnya di sini. Iya, orang banyak ketipu tuh. Padahal yang naruh ke Mercy gua sebenarnya. Oh, iya. Yang naruh si Suzuki Swift itu. Itu pertama kali gua. Ya. Anjing, ini gua bikin timestamp-nya gimana ya? Ya, makanya gue juga bingung tuh mental-mental begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan ngobrol. Ya. Bodo amat. Lu kalau bisa bingung, ya udah nggak usah nonton, nggak apa-apa dah. Pokoknya gue yang mau ngobrol aja. Ya bisa. Iya. Ya gitu. Nah, kalau lu kenal gue pertama gimana? Gua kenal lu. Ya itulah, mobil seharga motor ini Ya. gua beli. Enggak, konten yang mana? Itu mobil seharga motor ini. gua Banyak beli. semua kontennya hooknya itu gua nggak pernah ganti hook. Berbet. Berbet juga banyak, ada berapa series tuh berbet. Nih, 3 series sebelum yang waktu itu acaranya The Elite yang di Spark. Lu datang sama anak MX-6. Itu gua udah ganti velg tuh. Belum, pelek lu masih hitam, masih pelek yang hitam. Oh iya, lu rilis pelek lu. Iya, ya, MDC lu pertama reveal gua. di situ Iya, ya. MDC pertama Nah, gua gua ganti nonton dari sebelum lu reveal pelek itu, yang berbet itu. Oke. Yang lu tanya ChatGPT ya? Iya, bener ada di kan? ChatGPT. ChatGPT kan? Bener, Iya, itu dari bener, ChatGPT. ChatGPT. Gua awal nanya lu. Gua tahu lu dari situ tuh. Pertama itu belum ngobrol kan? Kayak Belum. Gua udah follow lu, cuman lu enggak follow back. Emang sombong kalau itu. Jujur. Gua akuin Felix sombong ini. Enggak nih. Felix mesti sombong. Kalau mau di follow back ada minimal follower-nya. Kagak ada. Ini bagaimana ini gua berikan penjelasan ya. Dalam satu hari yang follow gua banyak. Iya, iya. Jadi salah lagi anjir. Salah lagi. Ya maksudnya enggak kebaca gitu, enggak kebaca gitu. Ya itu bercanda doang, coy, bercanda doang Kalau gua. influencer ternama begitu ya. Enggak ternama, bisa-bisa Nah, itu ternama bercanda tuh. doang, cuman ya baper dikit sih. Izin sorry. Enggak bercanda sih. Izin sorry. Ah, Oke. santai. Nah, awal pertama ngobrol berarti ini Vinfast ya? Finfast tuh sama si Emerson Owen. Finfast Ya, ya? sama Iya. Owen. Semua itu Seru-seru. Owen. Tadi gue pengen tanya tuh, belum ke jembut nih. Aha. Kan tadi GLA, Ya. kalau konten. Nah. Terus kenapa memutuskan buat jembut? Apa ya, gue penasaran gitu. Gue bisa nggak sih ngeviralin sebuah mobil yang nggak banyak peminatnya. Terus ya kayak siapa sih yang mau beli mobil Honda Stream itu di tahun 60 bakal bisa tertarik gitu loh. Gue penasaran bisa nggak sih gue bikin kemas kontennya gitu loh. Akhirnya sampai gue bikin cara, gue brandingin nih mobil dari si jembut aja. Gue ngaren ke si komedinya itu. Awalnya belum ada namanya. Belum ada. Gimana caranya lu bisa, maksudnya pemikirannya gimana nih? Sampai bisa ketemu, oke gue namain mobilnya jembut.
Karena kalau misalkan gua main keren-keren aja biasa aja gitu, nggak memikat gitu. Coba ceritain kreatif prosesnya. Oh, creative prosesnya. Iya, kok bisa? Oke, Gue pengennya yang kasar, cuman nggak kasar banget. Oh, lu pokoknya Biar di kepala tuh bener-bener yang apa, catching banget gitu loh. tapi jujur, iya, gue langsung inget jembut. Itu gue ngakak, beneran ngakak. Itu kasar, cuman ya nggak kasar juga apa masih lu. Oke. Jadi kalau misalkan orang-orang ngomong jembut, ya maksudnya jembut itu nggak sekasar itu, kosakatanya itu, paham maksud lu? Emang iya? Menurut gue sih nggak terlalu sekasar itu. Even lu ngomong jembut kayak di mana-mana masih oke lah. Ya walaupun ada istilah kata halusnya kan bulu halus gitu ya. Bulu halus. Yeah. Pubic hair. Pubic hair. Menurut gue jembut masih oke. Nggak sih, sebenarnya kayaknya kosakata itu akan jadi kasar. Ini menurut gue ya, kosakata itu akan menjadi kasar kalau lu mengumpat. Ya penempatannya juga Iya, kan kalau kita ngomongin, ya dok jembut saya normal. Itu gua ke dokter, gua ngomong dok jembut saya begini. Normal nggak sih? Kayak ini deh, anjing itu hewan. Iya dok, anjing saya kan. Kalau anjing lu bisa juga anjing gua. Sama aja ya. Kalau pakai anjing buat ngatain orang ya kasar. Iya, ngerti nggak? Iya. Jadi ya, apapun yang lu pakai buat mengumpat jadi kasar. Nah. Oke, tadi ngomongin soal konten nih. Ngomongin soal jembut. Enggak, konten. Ngomongin soal konten nih, soal konten. Oh, sama kenapa jembut gua ada itunya lagi tuh. Oh, boleh. Plat nomor gua kan 2277 MY. 2277 MY. Iya, terus kayak JM gua kepikiran jembut, gua kepikiran dari situ, dari plat nomor gua. 2277 MY. gimana cari jembutnya? Nah, gue kepikiran suatu saat gue ada duit, gue pengen 2277 MBT. Oh. Ya gitu, masih lo, gue kepikiran dari situ aja. Iya. Random. Oke. Ngomongin soal konten nih, soal konten. Lu tau gak sih, kan semenjak gua, Arya Ridwan, lu, kayaknya yang tiba-tiba nongol nih kontennya, gue cuma ngerasa gua, Arya Ridwan, lu, satu lagi Eclipse, yang mau jadi Eclipse, apa sih namanya? Bang Jim. Mobilnya aja. Mobil apa? Eterna. Oh, tahu gua. Iya, itu tuh. Iya Bang James. Goblok. Ini tuh udah pasti gua sensor anjing. Tapi kok dia ini deh jarang kelihatan ya? Apa nggak mau lihat di FVP gue ya? Enggak, dia upload setiap hari. Oh, gua nggak lihat cuy. Nggak lewat lagi FVP. Cuma menurut gua cari lagi. Menurut gua dia tuh niche-nya udah bukan otomotif. Memang dia tuh cari drama aja. Oh, karena paham. bener-bener emang dia buat-buat aja gitu. Drama-dramanya dan segala macam. Tapi mobilnya berprogres sih. Jujur mobilnya berprogres. Meskipun ya gitu dah. Jadi gue nggak ngomongin yang mana-mana ya. Ya lu cari sendiri. Yang tadi udah pasti gue sensor tadi. Udah pasti gue sensor. Gue nggak mau sebut dia. Nggak mau gue panggungin lah. Menurut gue beda gitu. Nah, menurut lu ini konten kreator otomotif apa bukan? Gue bukan konten kreator. Gue cuma seneng ngerawat mobil terus gue rekam aja sih. Ah kalau gitu, coba definisikan konten kreator deh. Kenapa lu bisa bilang gue bukan konten kreator? Kalau itu konten kreator ya? Makanya definisi lu konten kreator tuh apa? Influencer beda kan? Enggak, gue ngomongin influencer. Kalau influencer kayaknya udah terminologi yang bahkan gue sendiri juga gue nggak ngerti cara define-nya gitu. Jujur gue nggak terlalu konten kreator, gue terlalu nggak ngerti ya, bukan ranah gue juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau gue bilang gue suka ngerawat mobil terus gue rekam dan itu bisa dikategorikan konten kreator, ya let's say itu konten kreator. Gue konten kreator. Gue nggak tahu, tergantung orang menilai aja lah. Cuman kalau gue ya pure cuman buat gue demen aja ngerekam. Demen aja ngerekam. Demen. End goalnya apa sebenarnya pengen ngerekam tuh end goalnya apa? Kan tadi lu ada sebut tuh, bisa nggak ya gue viralin mobil tua? Ya itu ya gue end goalnya apa ya? Personal branding sih gue pengennya. Oh, tapi ada nih berarti keinginan untuk membangun personal branding. Ada. Kenapa? Gue pengen kali itu. Kayak ya lu misalkan people knows you, lu mau ngapain lebih mudah gitu. Intinya ya bisnis, uang lah, nggak bisa bohong dong. Betul. Iya itu udah realistis aja, ya Indian money, uang. Gue itu. Ya, emang lu apa? Kalau lu apa? Coba. Lu konten goalsnya apa? Gue konten goalsnya adalah bikin ganteng mobil gue, jujur. Awalnya. Jujur awalnya. Lu percaya gak sih? Jadi gue tuh awalnya nggak bener-bener serius konten. Jadi sosial media ini hanya gue pakai sebagai media supaya gue bisa marketingin bisnis gue. Ya. Kepepet. Ya. Budget marketing masih sedikit lah ibaratnya. Kan paling murah adalah founders marketing. Ya benar. Kita sebagai founder kita ceritain, kita ada ya, bisnis begini. Benar. Nah, itu tuh ya emang gue
ngonten supaya itu aja. Dan sebenarnya gue hobi juga. Gue tuh dari dulu suka pekerja kreatif dan segala macem. Iya. Dan kebetulan gue juga sosial media konsultan. Oh, lu emang dari basic. Ya. Tapi gue nggak pernah serius buat konten gue. Oke. Nah, tapi yang bisnis gue apa segala macam itu sempet hit sampai 6.000 followers lah. Oke. Dan mobilnya juga dulu waktu gue ambil gue kontenin sedikit-sedikit. Lu tapi pas ngambil itu mobil, Hah? lu emang kepikiran buat udah gue bakal konten Oh, ini enggak. enggak? Enggak. Emang lu suka mobil ya? Nih yang pengen tahu gue ngambil Eh. mobil itu kenapa ya? Gue udah bikin konten, gue ceritain. Itu lu nonton dari YouTube. Ada 35 menit gue bukan ngalor ngidul, gue ceritain bener-bener dari awal. Coba, Kenapa gue mau coba. ambil konten mobil itu. Tapi pada intinya adalah gue pengen cuan. Kan lu jual lagi. Iya kan, Oke. lu tau gak sih mobil 2 pintu? Setiap mobil 2 pintu digoreng. Paham. Setuju gak lu? Setuju. Setuju kan? Setuju. Salah duanya itu ada Estilo, Ya. satu lagi Mercy 300 CE. Ya, ya. Itu 300 CE gue udah nungguin dari 90 juta, tiba-tiba 300 juta. Ya, benar. Ya Ya, kan? lu pengen lu beli dengan termurah. Nah, kan gue ngeliat trennya nih. Ya. Ya udah beli deh, coba deh. Lu pengen ngegoreng lu pengen yang lu jadi yang ngegoreng. Nggak ngegoreng juga, karena kan gue nggak ada keinginan buat konten awalnya. Oke. Gue mau pegang sebagai bentuk investasi aja. Oke. Jual dengan harga lebih tinggi. Oke, paham. Siapa tahu pada saat gue lagi pegang harganya kegoreng. Oke, paham. Gitu. Kalau sekarang menurut lu udah kegoreng belum? Belum sih. Belum. Tapi Akan. pada saat gue ngonten, Nah. MX-6 kan viral tuh. Ya. Tiba-tiba ada orang yang jual Nah. Mazda MX-6 tahun 1989 apa ya, apa 90, tapi masih bawah 90 dah. Gen 1 tetap Gen 1 dengan harga 275 juta. Laku nggak pertanyaan lu? Enggak laku. Nah. Tapi menurut gua itu udah tanda-tanda mulai kegoreng karena orang yang jual itu punya 3 Mazda MX-6. Oke. Gokil. Oke, dia punya 3. Dia punya 3. Makanya itu menurut gua itu udah tanda-tanda mobilnya akan kegoreng. Oh, berarti lu bakal beli lagi. Enggak. Enggak. Udah cukup. Enggak, udah cukup. Nah, setelah gua nyebur terlalu dalam, dan pada saat itu juga gua udah selesai. Jadi gua habis selesai apa namanya? Kuliah. Kagak, kuliah udah dari kapan? Gue udah abis selesai klien gede. Oke. Nganggur dong. Ngapain nih? Iya, gue liat mobil gue baru kelar nih. Oke, gue bilang ke mobil gue gini. Lu gue bikin ganteng. Gue tunjukin bener kayak orang autis dah. Lu gue bikin ganteng, tapi lu jangan nyusahin gue. Oke. Jadi gue terapkan SOP yang biasa gue terapkan ke klien, Oke. ke diri gue sendiri. Oke. Dan itu satu hari satu konten. Itu minggu kedua gue sakit. Minggu kedua gue sakit. Jujur ya, asal kalian tahu yang konten itu nggak semudah yang Iya. itu anjir. Iya. Ini Terus seminggu 3 video aja tuh udah anjing. Drain out, Cok. gue seminggu satu. Seminggu. Setiap kata Sehari satu lu. Oh ya sorry, sehari satu. Setiap kata per kata, setiap hook, setiap format itu research. Gak ada yang asal. Dalam gua akuin. Pantas video gede terus, coy. Yeah. Ini Research gue baru bisa dalam. sampai situ, gue baru. Research Anjing, dalam, ini perlu gue ceritain depan kamera gak ya? Keambisan gue soal view. Gak usah kali ya? Nggak usah ya, Nggak nggak usah lah, usah ya, nggak usah lah, penting. nggak usah lah, nggak penting, nggak penting. Ya gue freak aja guys. Ntar jadi emang. self claim takutnya kan orang kan ngomongnya gitu kan. Enggak, gue nggak takut gue self claim sih, karena gue ambis aja gitu. Ya mas, ya kalau gue ya mengerjakan sesuatu, ya jangan dikerjakan setengah-setengah aja gitu. Nah itu yang sering masih belum bisa gue lakukan jujur. Oh tapi metode lu konten gimana? Kalau gue ngonten, gue kepikiran apa di kepala gue ya terus Baru gua- konten. iya. Berarti kalau nggak kepikiran pada saat itu lu nggak akan konten. Akan gue paksakan. Dan biasanya kalau gue paksakan itu jadinya B aja. Oke. Kalau gitu kan lu tetap ada goals personal branding. Iya dong. Kan pada saat ini niche yang ada di akun lu kayaknya ya gua sendiri nih anak mobil gitu. Lu personal brandingnya yang pengen lu tuju seperti apa sih sebenarnya? Apa ya, laki-laki dengan hobinya tapi berkeluarga aja menurut gue. Gue pengennya begitu. Oke. Berharap monetisasi nggak? Monetisasi itu apa sih cuy? Kayak menghasilkan uang dari apa yang lu konten kan? Berharap lah. Berharap sampai menggantikan pekerjaan lu sekarang nggak? Kalau menggantikan sih enggak ya. Gue pengen ya. Menurut gue di depan kamera tuh capek menurut gue.
Oh, lu nggak terlalu senang. Ya gue senang, cuman ya kalau misalkan lu bisa kayak lu contoh bisnis deh, Iya. ya lu lebih enak itu kalau menurut gue. Enak dua-duanya lah. Bisa. Bisnis jalan, Bisa. konten Bisa. jalan. Itu tujuannya. Ntar lagi gue jual kelas. Gue jual mobil, gue nggak jual kelas. Gue jual mobil aja. Oke, ini gue ada list nih, sebentar ya, gue buka dulu listnya. Ini boleh nggak gue tanya cerita yang nggak lu kasih tahu di kamera, lu itu kerja apa? Gue kerja ya garis besar aja. Oh, ya. boleh. Gue ya gue ada nurusin usaha bokap gue. Oke. Ya ini gue spill aja deh, gue jualan lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Ya itu usaha dari bokap gue. Terus kalau sekarang ya ada running lagi usaha dekorasi gitu lah. Entrepreneur. Sim iya gitu. Entrepreneur. Kagak. Lumpia Semarang namanya apa? Lumpia Semarang Mas Condro di Kemanggisan itu. Itu usaha bokap gue. Jadi gue ya Boleh dong dicoba sekali. boleh. Gua agak kecewa sih nggak dibawain hari ini. Kita nggak tahu. Iya, Oh, iya. iya. Iya, nggak pikiran gue. Malu pertama kali coy. Kayak gini. Oh, pertama kali. Kenapa? Enggak. Dulu, kenapa mesti malu, Cok? Enggak gue. Iya, pertanyaannya kan enggak. kenapa orang-orang tuh suka malu untuk ngasih tahu, "Ih, gua ada usaha ini" gitu. Oh. Enggak. Yaudah, jangan lupa follow MIB Decor. Langsung. Enggak, gua nggak jadi malu gitu ya. Buat anak-anak yang mau ulang tahun Sweet 17, hubungin gue. Biar gue bisa modif jemput lagi. Kayak ini gue jadi punya pertanyaan baru nih. Gue punya pertanyaan baru. Pokoknya gue bilang lu petrolhead lah ya. Bodo amat. Ya. Menurut gue lu petrolhead. Ya udah nggak apa-apa di Iya, kepala lu. oke. Nah, lu bilang nih, Nah, pakai jasa gue supaya gue bisa modif mobil gue lagi. ya. Nah, bagaimana cara lu memporsikan? Apalagi lu udah berkeluarga nih. Itu berat. Ya kan? Ya. Ini kan topik yang lumayan seru nih. Bagaimana cara lu memporsikan atau budgeting. Ah, gue punya spare ini buat modif mobil nih jadinya. Jujur sebenarnya gue terakhir tuh gue udah nggak pengen lagi gitu, modif gitu loh. Terakhir. Ya. Ini ada hubungannya nggak pada saat setelah lu menikah? Langsung tuh nggak bisa, udah nggak pikiran lagi gitu. Gue semenjak gue punya anak. Oh, waktu Ya. baru awal-awal nikah mah. Aman-aman aja. Boleh tau nggak nikah tahun berapa? Gue nikah 2003 kalau nggak salah. 2000. Hah? 2003. Udah lama tuh ya berarti. Udah lama gue nikah. Lu umur berapa sih sekarang? Si cap 30. 2003. 31 ya? 31 gue. Berarti lu menikah di umur 27 ya? Berarti lu 95 ya? Ya gue 95. Nah, gue 95. Kok gua? Gue 95. Sicap apa Sacap sekarang? Sicap. Si cap Ini sih. 31 kan? Ya 31. Superan kok gua. Nah itu ya kalau ngomongin budget pas gue punya anak ya. Dulu tuh gue hobi main Tamiya juga. Mobil secondary, Tamiya nomor 1. Iya karena Tamiya itu menurut gue lebih simpel di mainnya. Seru coy main Tamiya, lo harus cobain. Oke. Nah abis itu ya terus kalau misalkan lu main mobil juga, lu misalkan lu ke bengkel seharian. Oke. Lu ke bengkel berapa lama deh? Gak mungkin sejam 2 jam kelar kan? Gue Ya, lo akuin deh. pernah di bengkel dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi. Udahan ya, Mas nggak bisa, mobilnya harus nginep. Enggak. Bab, Enggak kalau itu mah enggak, gua mau pulang tetep. Bab. Ngapain gua tungguin kalau emang bakalan nginep? Menurut gua pernah case kayak gitu, terus gua mikir kayak udah deh waktu gua bakal habis kalau gua masih nginep, terus kayak quality time sama anak kurang gitu loh. Oke. Nah, terus ya itu gua coba yang gua konten dari rumah itu. Oke. Yang gua beli Mercy kan, itu mobil impian lah ibarat kata. Waktu itu gua ngejual Honda Mobilio, gue beli si Mercy itu sama istri gue berdua dah. Pas gue kontenin, gue iseng aja kan, sharing pengalaman, viral. Nah terus akhirnya gue ngomong ke istri gue, ini kayaknya bisa ada potensi. Potensi apa nih maksudnya? Buat dikontenin. Gue bikin proposal, gue nunjukin ini ada Felix Pusing nih, lihat nih. Dia, Serius lu? Serius gue bilang nih, Felix Pusing. Gue bilang, gue siapa lagi waktu itu gue ya? Arituan, gue tunjukin kan, maksudnya ya lu bisa gitu loh. Ntar ujung-ujungnya lu bakal ngarah ya. Oh enggak, berarti sebelum lu maksudnya sebelum lu ngomongnya kayak gini, itu kan berarti sebelum gua muncul tuh ya di FYP lu. Ya. Itu lu nggak modif mobil sama sekali. Oh, gua ada modif gua, mobil juga, Honda Stream gua itu. Itu mobil Tapi gua. kenapa mesti tiba-tiba ngasih proposal gitu? Ini maksudnya ngasih proposal untuk minta izin supaya lu boleh
Modif. buat gue lanjutin lagi project-project gue di kepala gue gitu loh. Karena ke hold. Iya, lu modif mobil nggak bakal ada habisnya. Paham gak sih? Paham. Lu selesai interior, lu ada eksterior. Eksterior lu ada mesin. Kalau ngomongin budget unlimited, lu bisa bikin mobil lu sampai rata kanan tuh masih banyak hal yang mesti dilakuin gitu loh. Oke. Nah, menurut gua serunya di situ tuh pas udah nikah. Karena ada izin. Kalau lu kayak misalnya deh, lu main di GTA, lu nge-cheat rata kanan, lu modif mobil jadi biasa aja. Bosen. Karena nggak ada progresnya. Nggak ada progresnya. Kayak ini lu masih izin ke istri, ya kan? Iya. Nih, sabar. Nih, orang-orang yang suka mana nih prosesnya gini-gini doang di konten gua. Tai. Lu denger nih. Nggak bisa, nggak segampang itu menurut gua. Anjing. Gue jadi inget lagi, jadi kesel lagi tai. Sorry, anyway. Ya. Kalau kan misalkan pertanyaan lu, emang istri lu nggak ngizinin sama mobil? Sebenarnya bukannya dia nggak ngizinin, gue lebih ke arah gue sadar diri lah. Ada kebutuhan lain. Ada kebutuhan lain yang menurut gue lebih urgent gitu loh. Boleh tahu nggak kayak kan gue belum nikah nih. Ya. Bisa jadi boleh nggak di-sharing pengalamannya kayak boleh lah. per case nih. Misal lu apa nih modifan yang gampang dan pengen lu lakukan nih. Gue pengen ini nih kayaknya nih. Tapi kayaknya ada pertimbangan gue harus ke yang apa nih? Ya. Velg, sesimpel velg sih menurut gue ya. Mau ganti velg? Ya, simpel gue ganti velg ya maksudnya gue pengen lah. Gue akuin aja gue sampai hari ini masih pakai velg KW. Oke. Gue pengen punya velg asli. Sebenarnya bisa gue beli, gue beli gitu loh. Cuman kayak nggak worth it deh buat gue invest velg gitu. Walaupun orang sering ngomong ya, lu beli aja velg asli dijual lagi ada harganya. Banyak bilang gitu kan. Iya. Cuma menurut gue buat matiin duit gue di situ nggak worth it menurut gue. Di situ sih. Kalau zaman dulu kita punya duit misalkan deh, let's say 10 juta kita habis buat velg. Kita jabanin kan, besok kamar. Lu dulu gitu? Iya iyalah, lu begitu nggak dulu? Gue nggak. Lu nggak begitu? Gue begitu. Jujur gue enggak guys. Jadi ini gue sharing ya. Iya, aman. Mobil pertama gue tuh Ford Ranger. Nah. Tahun 2012. Itu gue dapet SMA. Ya, lu mainin tuh? Enggak. Lu tau gak itu Ford Ranger bekas tambang bobrok. Sama bokap gue cuma dihilangin karatnya, sasisnya dibagusin. Ya. Tapi body ya udah gitu-gitu aja. Nih, pas gue inget banget nih. Mobil nyampe di rumah, kan ya biasa lah. Lu tau gak sih kayak kita ngeliatin mobil gitu nih, ada nih mobil gagah gitu kan. Begini jongkok, ngeliatin. Tiba-tiba bokap gue ngomong gini. Nih, hari ini lu gue kasih nih. Tapi nanti bisa gak lu beli sendiri? Anjing, digituin gue. Gue gak ngomong. Diem aja gue, udah jadinya diem aja. Diem aja gue. Nah, gue dari dulu tuh kalau soal hobi ya nggak ada yang ngabisin duit. Kalau gue. Kalau soal mobil, gue ngabisin duit di restorasi. Jadi gue nggak pernah modif. Gue nggak benerin karena itu wah anjing itu bahkan ya pas mobilnya dateng ya, gue tuh sempet nyemprotin kolong. Keluar pasir, Cok. Nah itu gue bilang kayak pasirnya kalau gue ayak ya ada emasnya anjing. Orang bekas tambang. Ya lu tambang apa dulu? Tambang batu bara nggak ada. Iya, apa nggak ada yang tahu. Ya berarti gitulah. Nah, gue tuh nggak pernah punya hobi yang ngabisin duit. Nah itu mungkin bedanya. Nah iya makanya gue agak bingung tuh. Nah kalau gue nih, pas kan gue bilang gue restorasi kan. Kalau gue nggak apa-apa packing head bocor, yang penting pelek baru. Filbert. Itu gue nggak masalah packing bocor, itu nggak kelihatan mata orang. Wah gila penting sih. pelek mobil gue nyetel. Oh gue nggak bisa gue. Itu gue begitu. Kalau itu gue nggak bisa. Ya jangan packingnya bocornya lu sampai itu ya, maksudnya rembes-rembes gitu lah. Di Ford Ranger juga dulu tuh bocor-bocor mulu olinya. Gue taunya tuh kan gue ngecekin terus. Mobil gue udah diwanti-wanti nih sama bokap gue yang tadi. Lu bisa nggak lu beli sendiri? Kan berarti mesti gue rawat dong. Gue ngecekin olinya. Kok turun nih? Itu gue muterin Cok, ngolong mana ya bocornya nggak ketemu gitu. Nggak, tapi gue nggak nyampe titik sampai oli ngurang. Maksud gue kayak lu rembes packing head. Kelihatan nih basah, lu bodo amat. Gue masih biarin aja. Yang penting mobil gue nyetel, yang penting gue tampilan dulu deh. Kalau gitu gue nanya dulu deh. Dulu nih waktu belum nikah, waktu masih main mobil banget, lu main mobil apa? Ya Honda Stream itu kan gue. Honda Stream dari dulu tuh? Dari dulu. Yang Mobilio? Enggak, itu mobil biasa hari-hari keluarga lah. Enggak gue apa-apain itu. Itu beli waktu udah nikah? Itu udah nikah tuh mobil istri gue sebenarnya. Oh mobil istri. Ya itu pas nikah istri gue punya Mobilio. Gue bilang gimana kalau kita jual Mobilionya, kita DP Mercy. Gue bilang begitu. Sebenarnya gue tuh pengen ya, gue tuh manipulasi Cok. Gue pengen nih, ada cerita juga kenapa Mercy nih, kenapa Mercy? Oke. Karena sebenarnya gue pengennya BMW.
Oke. Basic banget deh F30. Oke. Basic. Ya lu ngomongin F30 bodo amat gua. Oke. Itu impian gua dari gua SMA. Tiga berapa? Gua apa aja gua 320 enggak masalah. Yang F30. Yang penting F30. Oke. Lu mau nyoba F30. Oke. Gua udah setan lah. Gak ada masalah F30. Iya, Kalau kata Filbert, mobil fuckboy. Iya, orang bilang gua ya itu impian gua dari dulu gitu. Di saat itu gua nggak bisa beli gitu loh. Gua pengen banget gitu loh. Oke. Terus? Bini gua tahu kalau misalkan gua beli F30 nggak mungkin nggak gua mainin. Oke. Dan gua pun sadar itu nggak mungkin nggak gua ganti pelek, nggak gua kandasin tuh nggak mungkin. Oke. Akhirnya udah Mercy aja dengan harapan Heeh. nggak gua aneh-anehin. Enggak. Ini gue yakin yang nonton juga penasaran. Boleh nggak kita role playin? Aha. Ini ngobrolnya gimana sih? Gue pengen tahu tuh. Lu ngobrolnya gimana tuh pada saat kan kita lagi diskusi nih. Lu ngasih tau ke gue dulu ya. Mobilnya apa jual aja ya? Gimana coba? Kalau mobil mau jual mau ganti mobil itu emang udah keputusan berdua sih, emang udah pengen. Udah ganti ngomong mobil. oke. Sekarang mau beli mobil apa nih gitu? Iya, pengen kali nyobain mobil Eropa lucu kali ya. Oke. Terus istri lu gimana? Istri lu ngomongnya gimana? Oh, istri gue pengen. Oh, boleh gitu. Dateng lah gue ke showroom. Berdua? Dua. Oke. Udah ngeliat tuh F30. Ada F30 di depan mata. Ada, gue udah nyobain tiga kali. Terus lu ngomong gimana ke istri lu? Istri lu pas lu nyoba-nyoba gitu udah dia gimana? Udah, Nggak usah apa? Dia mau coba juga. Dia juga yang pengen gitu kan. Oh. Udah nyoba. Adalah satu GLA putih waktu itu di situ nongkrong. Oke. Bini gue ngeliat masuk dia ke dalam. Interior Mercy kan lebih bagus daripada BMW kan. Lebih mewah, iya, lebih elegan. Itu ya mungkin persepsi orang ya. Iya. Cuman menurut gua pas begitu bini gua masuk, dia dibuka pintunya terus ada tulisan logo Mercy nyala tuh di silhouette. Iya. Anjir, dia terkesima dengan si Jatuh cinta dia. sama interior Mercy itu kan. Oke. Si Gela itu terus gua bilang, tapi kalau F30 harusnya gua ngambilnya W205 dong. Iya. Bener kan? Harusnya kan. Waktu itu harganya beda-beda tipis juga tuh. Iya. Terus gua mikir, dia sempat kepikiran juga tuh W205. Terus gue tetap arahin ke GLA. Karena kalau GLA, gue pikir gue masih bisa gue mainin. Bentuknya masih Mercy, cuman lu masih bisa lu sport street, apa istilah itu? Street gitu lah modifannya. Street racing ya. Kalau W205 kan lu mainannya pasti mobil nyetel banget kan. Nah, menurut gue si GLA itu masih bisa dimainin. Dimainin street race, hatchback gitu. Ala-ala hot hatch gitu lah. Iya. Nah, itu gue mikirnya gitu. Plus lebih bisa bawa barang si Gela itu. Oke. Belakangnya kan bagasi gede kan. Itu pada saat itu udah punya anak apa belum? Udah punya anak gue itu. Itu ada pikiran nggak? Ini kayaknya ntar kalau anak kita 3 sempit nih, nggak? Enggak, gua sama anak gue sama istri gue satu anak tetap. Oh udah pada saat milih Gela tuh udah satu pikiran, aja. Ya, emang satu. Ada fakta juga soal anak gue. Penting gak sih? Oh, boleh. Anak gue tuh pengen banget anak cowok. Oke. Biar apa? Nemenin hobi gak sih? Oke. Ya lu main anak hobi lah, anak lu itu dulu tuh Main anak dia. apa main sama anak lu. Oke. Dulu gua waktu kecil tuh balap motocross. Oke. Race track. Cukup serius sama bokap gua. Heeh. Gua seneng gitu maksudnya kan punya nurunin hobi gua ke anak gua. Oke. Waktu dikasih tahu anak gua cewek, gua sempet kecewa tuh. Aduh, cewek lagi. Ngomong tuh dalam hati apa gitu? Ngomong dalam hati, aduh kok cewek ya gitu kan. Gua tuh udah nyiapin nama. Gua nyiapin namanya Go. Kalau lu tau film Tamiya zaman dulu ada namanya Go Seiba. Tahu lagi gue tahu lagi. Retsugo bersaudara. Tahu lagi gue. Gue tuh udah dari awal gue kalau punya anak gue pengen namanya simpel doang, Go. Nggak tuh lahir cewek. Jadi di KTP maksudnya rencana Go. Ya, Go. Tapi kan kalau di KTP harus 2 kan, ya pengen marga apa nama gue Handoko gitu loh. Karena sekarang anak zaman sekarang Tahu gak sih? Kebalik, Cok. Nama-nama Cina kan biasa. Iya, marganya di depan kan. Temen gue nih, Ya. aduh masa gue sebut temen gue siapa ya? Leslie, Misalnya ya. Filbert Lee, gitu kan. Ini nih contoh. Ada temen kita namanya Go. namanya Go. Vincentius. Iya lagi anjing. Iya kan? Nah, Go Vincentius, Cok. Tapi dia masih ada Vincent. Tapi dia jual 2 sepatu juga ya. Nah, gue tuh pengennya bener-bener Go doang. Karena gue ngeliat anak zaman sekarang namanya tuh aneh-aneh kayak Cleverton siapa gitu. Lu gue pernah Gue no beef ya sama yang namanya Cleverton. Iya, maksudnya gue waktu ke playground gitu. Anak ini namanya susah banget, kayak kasihan banget gue mbaknya gitu pas Oke. Gue pengen anak gue, ya itu akhirnya gue namanya jadi Go Nara, kayak cewek kan. Gue tambahin Nara. Go-nya tetap ada. Gue tetap ada Go Nara. Go Nara. Ya, tapi tetap gue panggil gue panggilnya. Anak lu umur berapa sekarang?
Sekarang umur udah mau 3 Juli nanti. Iya Juli. Udah bawel dong tuh. Udah gua ajarin. Nah, dan faktanya ternyata punya anak cewek itu lebih menyenangkan daripada punya anak cowok. Kenapa? Dia tetap bisa lu ajarin hobi lu. Oke. Dia gua ajak main mobil, gua ajakin bongkar ban, dia suka. Dia udah bisa buka buat lock nut. Gua bilang gua buka, dia udah tahu muter ke kiri. Anak 2 tahun. Ngencengin ke kanan dia udah tahu tuh, kanan kiri. Buka baut roda. Dan plusnya, Waduh, maaf. Udah. nah plusnya anak cewek itu bisa manja ke lu. Itu yang gak bakal bisa lu dapat dari anak laki-laki. Manja ke lu, anak cewek itu bisa manja ke lu. Kayak misalkan lu bisa meluk-meluk anak cewek itu bisa begitu. Oh, cowok nggak bisa? Bisa, cuman lu pas di saat lu udah gede, lu pasti akan ada batasan ya lo. Kalau cewek nggak? Enggak, menurut gua cara dia sama gua waktu sama bokap gua beda gitu loh. Sekarang gua tahu kenapa ya. Lu perbandingannya adalah pada saat Gua sama dengan bokap lu. gua. Nah, dan gua paham kenapa anak cewek lebih bisa nyampein perasaan ke bapaknya, apa maksudnya? Itu gua nggak paham. Ya, Karena gua enggak ada lu cowok kayak ngomong ke bapak lu nggak pernah sama sekali. Nah, itu maksud gua. Iya. Nah, anak cewek itu bisa manja selu dan ternyata bisa diajarin hobi yang lu suka juga, itu bisa. Seru tuh. Biar dia nggak impress sama karbon-karbonnya. Ya, Nggak jelas itu. Iya, dibawa pakai F30 kan. Nggak kan gue cuma analogi aja. Aduh, gua bilang F30 ya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah ditanya-tanyain dulu-duluin sama Filbert F30. Kagak ada kayak gitu gua. Jangan lu jangan mengiring opini dah. Ya, bocah tengik di luar sana ya, enggak usah so deketin anak gua. Aja. Siapa tadi namanya? Gua. Clayverton, lu jangan deket-deketin gue lu. Nama lu keribetan nama. Si gue bawa cowok datang ditanya dulu namanya siapa. Namanya ribet kagak usah. Ya itu, ya udah terus makanya ya gua ajarin anak gua, ya gua pengennya ya gua sembari ngonten, sembari sama anak gua gitu loh. Siapa tahu jadi kayak Famel ya. Hah? Pengen jadi Famel, anakku kayak Famel tuh, Famel. Oh lu nggak maksudnya si Go nih jadi drifter gitu. Bisa ya nggak usah jadi drifter, cuman kayak Famel gitu loh. Iya, cuma kan lu akan mengarahkan. Gua nggak mengarahkan, terserah dia mau di mana. Gua nggak pernah maksa, ayo kok kita ganti roda, gua nggak pernah. Itu kan cuma harapan gua. Tapi kalau misalkan suatu saat dia nggak suka main mobil, gua nggak maksa dia juga. Tapi istri lu nggak masalah tuh? Nggak masalah, support aja sih. Ya, itu sih kehebatan istri gua. Itu. Apalagi ya? Seru. Tadi Jemput. kok panjang banget ya tadi? Iya. Gue mau yang mana nih topiknya? Makanya lo harus bisa nge-cut, Cok. 45 menit. Iya, 2 jam baru gue cut. Bisa nge-cut. 2 jam baru gue cut, guys. Ini emang gue pengen ngobrol aja. Ya udah deh kita Masalahnya ngobrol. narasumbernya nggak penting, Bert. Masalahnya siapa yang mau tahu tentang gua? Banyak. Ya gue mau tahu, bodo amat mau orang itu terserah anjir. Ya arsip kita aja lah ya. Iya, Arsip pokoknya kita gue aja lah ya. pengen ngobrol. Kan jadi ketawa-tawa. Iya enggak? Udah. Iya enggak? Sama ini dong, gua mau nimbalin tuh. Kan lu ada modifan red flag tuh. Oke. Gua ada. Siapapun yang punya mobil, kap mesinnya dikasih tulisan. Misalkan contoh mobil gua Honda Stream tuh kasih tulisan Stream. Sebenarnya yang bikin dulu Range Rover kan di kap mesinnya tuh Iya, ada. Range Rover ya. Nah, buat mobil-mobil yang nggak ada begituan tulisan begituan, biar apa, Cok? Biar orang tahu tuh mobil lu apa gitu loh. Tiba-tiba nimbrung Iya, gua mau ikutan gua tuh. Fortuner. Ya. Pajero Sport. Buat apa? Nah, nggak tahu. Tapi kalau misalkan udah ada, ya nggak masalah. Emang kalau lu tambahin. Maksudnya bawaan dari pabrik. Iya. Gitu kan. Kalau Masalahnya sekarang bukan Pajero Fortuner doang. ya banyak. Gue pernah nemuin, ntar gue kirim foto ke lu ya. Sienta, Cok. Nih. Ya. Dipakai akrilik segede dosa. Ada Gua tuh. kirim. Akrilik? Ntar gue kirimin ke lu fotonya. What the fuck? Kayak maksud gue, ini biar apa sih, Cok? Gitu. Oh iya dah. Terus gue red flag. Ya, Oke itu deh. kalau menurut dia bagus buat dia. Soalnya waktu itu gue gak diajak sama dia, anjing. Waktu dia ngonten itu, bangsat ya orang. Lu di mana anjing? Lu di mana? Ayo dah ntar tapi ya lu seringin nongkrong. Aman. Oke, nih gua mau nanya nih. Tanggapan lu kan tadi bilang lu pengen punya velg ori. Ya. Iya kan? Apa pelek? Tanggapan lu soal velg KW gimana? Nah, kan banyak yang bilang, ya kayak Gofar Hilman deh. Dia bilang mending pelek kaleng timbang pelek KW ya. Gofar Hilman tuh bilang gitu. Iya, Karena dia. gua enggak ngikutin Gofar. Benar. Dia ada ngomong gitu. Ya, kalau gue gimana ya, coy? Jual kesedihan. Ya, Tiba-tiba ya. Jujur, ntar abis ini gua edit lagu sedih. ya. Terus gua zoom. Gimana ya? Masa kita harus membatasi kreasi kita dengan budget terbatas ini?
Tapi lu gimana soal velg KW? Gue masih fine ya. Gue paling. Fine dalam artian apa nih? Tanggapan lu? Ya udah nggak apa-apa juga. Nah gue sebenarnya gue rada bingung nih guys. Kalau menurut kalian gimana deh? Misalkan velg KW nih. Boleh nggak jangan dulu ya. Misalkan let's say ada sebuah brand lokal. Oke. Dia niruin velg desain velg dari desain by Japan. Oh, iya. Lo tau kan desain by Japan tuh kan? Iya. Desain by Japan dia buat nih velg lokal. Apakah itu kita namanya mensupport velg lokal? Apa kita jadi tutup kayak velg KW? Itu ambigu sih menurut gua. Soalnya belakangan juga ada yang bilang kayak support velg lokal. Tapi kalau desainnya ngikutin desain by Japan, Iya. nah menurut gua sah-sah aja. Ini legit sih sebenarnya. Kalau gue poinnya bukan di situ, tapi argumen lu legit juga. Karena kayak contoh nih, kita ngomongin ini deh sponsor gua, Zen. Ya. kan? Dia velg lokal, dia Ya. dia mengklaim dirinya adalah velg lokal. Ya. Dan ya udah gue support velg lokal. Ya paham. Meskipun memang desainnya terlihat seperti terinspirasi dari velg, ya udah lu tau lah gitu. Nih mungkin orangnya belum tahu velg. Biasa kan orang bilangnya TW kan. Mungkin Velg orangnya kan Taiwan. Nah, itu orang-orang juga belum tahu tuh, Lix. Hah? Mungkin mereka belum tahu TW itu sebenarnya Taiwan. Taiwan itu yang jelek itu dia yang benar-benar no brand, paham gak lu? Oh. Yang brandnya aja tuh kita unknown gitu loh. Tapi ini gara-gara bahasannya kesini ya, bisa nggak kita bilang velg KW? Velg KW itu adalah velg yang berusaha, nih gue mau bikin nih, contoh ya, nih gue bikin brand work, padahal bukan work, tapi gue ngaku-ngaku nih work. Oh, super kopi ya orang biasa bilangnya. Itu baru tuh KW mungkin kali ya. Ya itu KW. Oh Iya itu, kan? nah itu jadi dilema gue juga jujur, itu dilema gue juga. Kalau itu mungkin boleh dibilang KW dan kayaknya gue bukan ngomongin KW-nya, pertanggungjawabannya jadi susah. Contoh, setuju nggak kalau misalnya gue bilang velg itu adalah safety Ya setuju. di mobil, Setuju. ya kan? Setuju. Nah, misal amit-amit terjadi apa-apa ketika gue beli velg yang gue anggap work, iya kan? Ya. Gue mau komplain kemana? Gue komplain ke worknya. itu. Ngerti nggak maksudnya? Itu. Tapi kalau misalnya dia bilang, contoh sponsor gue, Zen, ya ini kita sebut aja dah, gue nggak tahu bisa apa nggak, GTX 03 by Zen. Ya, itu kan niruin modelnya. Ya, terinspirasi lah kita bilang mirip lah ya, mirip ya. Kita bilang terinspirasi. GTX 03 by Zen. Ya kalau amit-amit misal terjadi Ya, apa-apa, ya, itu tetap gue tahu, gue Zen, harus bertanggungjawabkan ke Zen gitu. Nah, itu makanya menurut gua ya tetap oke aja menurut gua. Kalau Ya. pakai KW itu. Kalau gue ngerasa sebenarnya lu terserah lu mau nyebutnya Nah, enggak ini, yang penting lu tahu brandnya apa dan lu tahu kualitasnya, menurut gua itu aja. Iya, menurut gua itu. benar. Karena gen balik lagi ke safety kan sebenarnya kan. Iya. Kalau gua itu. Kalau gue ada satu lagi, asalkan face-nya bagus, spek-nya bagus, ambil. Ya itu why not. Iya kan? Kan kadang-kadang kalau fakta ya face-nya Justru mungkin orang kebanyakan juga kalau misalnya mikir kenapa beli velg ori karena face juga sih. Ya, Face ya. sama speknya juga lebih bagus dibanding Ya, velg benar. replika. Iya. Karena velg replika itu rata-rata jarang ada yang ngeluarin spek bagus. Kalau- Iya, belakangan benar. ini aja semenjak Innova loh. Ya semenjak Innova gua akuin ya, Innova. semenjak Innova. Reborn. Reborn itu speknya 9,522. Nah, Ya. orang juga bikin velg replikanya juga jadi lebih cakep gitu, Iya, face lebih masuk iya. atau Iya, gimana. Nah, itu Dan- mungkin baru trennya sekarang Sekarang, karena itu iya. kalau menurut gua. Dan bahkan ya menurut gua ada velg yang gue nggak bisa bilang replika deh ya, kita bilangnya yang desainnya terinspirasi Iya, dengan iya. velg yang ya tau lah Desain yang by Japan lah, yang desain by Japan di sana, tapi dia bikin speknya kan beda dan hasilnya jadi lebih bagus weh. Ya kalau sebenarnya kalau ngomongin KW atau enggak kan misalkan let's say Zen ya, dia kan perusahaan besar dong. Misalkan dia benar-benar secara legal kan berarti dia udah ngikutin secara aturan, dia nggak bukan Iya, jiplak. kalau misalnya dia secara aturan jiplak pasti bisa udah dituntut, disu, pasti iya dituntut dong. gitu aja. Kalau menurut gua satu lagi, kenapa dia bisa dibilang nggak lagi plak? Kenapa? Pertama ada perbandingan. Oke. Center bore beda. Iya, bisa. 173,1, satu apa? Itu mungkin Ya. itu yang bisa dibilang kenapa nggak bisa dituntut ya karena mungkin itu. Rata-rata kalau velg ori itu pasti centeringnya gede. Itu udah pasti. Ini gue jadi keinget nih. Menurut kan lu tadi bilang sebenarnya pengen juga punya velg ori. Itu kenapa? Kok pengen punya velg ori kenapa? Ego lah. Oh literally karena ego aja. Gue pengen punya velg yang nggak bisa lu katain nih gitu. Kalau dikatain kan selalu aja, kalau misalkan nyari katain kan pasti ada aspek yang selalu dikatain Oke, ya. oke, ha. Cuman ya kayak ya dream boys ya nggak sih itu? Impian masa kecil lu. Wah karena gue nggak punya impian gue pengen banget nih iya. punya velg ori. Enggak, gue nggak punya, nggak pengen. Gue pengen lihat nih di pasaran nih, tapi gue Oke. tetap research. Aha.
metode bikinnya apa? Casting kah, Ford kah? Karena gue ya kalau Flowform kah? kalau gue ya karena gue ada yang pelek gue suka gitu. Kayak misalkan GTC deh. Oke. GTC, gue pengen banget dari dulu Need for Speed. Main itu ya gue pengen. Oh. Itu GTC. Fun fact. Apa? Kayaknya GTC bentar lagi bisa ada. Sebenarnya udah ada. Sebenarnya gue udah nemu. Oh, udah ada? Bukan lokal. Oh, bukan lokal. Bukan lokal. Udah ada. Spek 7,5. Ada yang 8,5. Ada yang 8,5. Ada 8,5. Thailand tapi. Oh, mereknya Thailand. Aduh lupa ada pokoknya Thailand. 8,5 dia ET-nya tapi ET. Sebut aja sih kayaknya nggak apa-apa deh. ET 38. Gue lupa. Oh, Gue nggak pernah, kalau gue tahu 7,5 ada bahkan di Lampung. 7,5. Temen gue ada ya baru dia jual. Telat gue dia belum jual ke temennya. Oke. Itu kenapa orang juga milih pelek ori ya, karena kalau menurut karena spek doang sih, spek sama face. Iya. Iya, nah makanya balik lagi kalau gue tuh selama gue lihat, wah anjir, ini apa nih? Face-nya bagus, speknya oke. Gue nggak bakalan pertanyakan ini ori apa enggak. Oh iya tuh velgnya chain wheel yang Filbert juga gue oke tuh. Nah, ngerti nggak mas? paham Itu, gue. cara pikir gue tuh pure gitu. Ketika gue lihat, anjir, Ya enak dipandang gitu ya. dipandang enak. Wah, pertanyaan kedua bukan ori atau KW. Pertanyaan kedua, ini flow form kah? Oke, Ini casting kah? Gitu. oke, paham. Iya kan? Oh, iya. Nah makanya gue nggak relate kenapa orang main velg ori. Gue nggak relate kalau itu. Kalau itu gua harus sokin tuh ego ya. Oh, satu lagi. Ego. Apa? Kalau velg ori biasa lebih enteng. Iya, itu nggak bisa dipungkiri. Iya, itu nggak bisa dipungkiri. Iya, itu nggak bisa dibohongin. Kenapa dia lebih enteng, udah gitu lebih tahan kuat. Nggak juga sih menurut gue. Sebagai orang yang udah pernah punya velg ori dan velg TW, gue bisa bilang malah kadang velg TW itu lebih enteng dibanding velg ori. Lu Iya. coba aja angkat tuh ya, Gi. Beberapa Oh gitu. ya kan zaman makin canggih, Cok. Iya. Kalau zaman dulu Nah, berarti Kalau berarti berarti balik lagi ke ukuran si velg, tergantung velgnya berarti flow form, Iya, casting, iya. monoblock. Dulu Iya. nggak ada. Iya. Zaman dulu semua pasti berat banget dah. Coba ya kita berharap video ini nyampe ke Gofar Hilman, Bang Gofar. Kalau boleh dikasih pencerahan, kalau lu kenapa ngomong kayak gitu? Dong, boleh Ya, dong. ya boleh. Kasih opini. Ya kalau yang lain juga. Ah, kalau dia gue sebenarnya gue tahu tuh. Sebenarnya dia pernah kecelakaan kan tuh pakai T37 KW, pakai Ford Focus, kebelah velgnya di tol. Dan berpengaruh ke safety-nya dia. Dia Safety trauma. Dia trauma, ya kan. Oke. Itu masuk akal sih kalau misalnya ngomong kayak gitu. Ya, cuman kan waktu itu mungkin waktu dia itu kejadian kan udah lama ya, udah lawas ya. Iya, dia Mungkin kan pemain lama tuh, pemain lama. Pemain KW zaman dulu mungkin Jelek belum banget. Iya, sejelek itu gitu loh. Oh, ya itu masuk akal sih kalau misalnya ngomong kayak Kalau gitu. sekarang kayaknya brand lokal juga udah banyak yang bagus. Dia kan juga buat brand lokal. Brand Ah, lokal. TBW. Iya, TBW itu brandnya dia sendiri kan? Iya. Tapi gue ini jadi lompat ya. Gue sebenarnya pengen berinovasi dan ngeluarin desain velg. Seru, itu seru. Sebenarnya Seru. Ya semoga lah ya. Amin. Ya kalau ada yang nonton dan mau invest dan mau mendanakan Boleh ya, siapa aja? siapa aja tolong. Siapa aja? Ya, gue punya gue jamin bisa jualnya gitu kan. Iya, benar. Ya, enggak apa-apa. Kita kasih next question deh, question ya. Udah berapa menit nih, Boy? 56. 56. Oke. Nih, tanggapan lu soal kebut-kebutan di jalan kan identik banget tuh sama anak mobil. Iya. Nah, lu coba jawab deh, gua ambil minum dulu ya. Lu jawab aja langsung, ntar kan gua denger pas gua ngedit. Tunggu lu aja balik. Tunggu aja. Gua andai banget anjir. Oh iya, nih. Agak udah gua aman-aman. Iya, minum enggak? Entar aja gua. Oh, Gua iya. aja dulu deh. Bagi ya, Boy. Iya, Masuk nih brand nih. Kalau ngomongin kebut-kebutan di jalan gimana ya? Sebenarnya gue susah ya kalau ngomong gitu ya. Soalnya udah di umur gue. Ya, betul. Menurut gue faktor kebut-kebutan di jalan itu kan ngaruh di umur. Betul. Menurut gue ya. Enggak lu. Tanggapan lu aja, enggak mesti lu yang lakukan. Menurut Tanggapan lu aja. Aja. Karena gue pernah melakukan dan gue nabrak dengan mobil yang pelan bahkan. Ya lu mulai ngatain gue skill isu apalah segala macam, ya menurut gue itu hal bodoh gitu. Hal bodoh. Ngebut-kebutan dalam hati gue gini loh. Lu di tol. Oke, ini Running. definisi ya, by definisi Iya. kebut-kebutan di jalan itu seperti apa? Ya kalau menurut gua nih, kalau lu kayak lu ngetes, ngegas, lepas fine menurut gua, jalanan kosong fine. Oke. Ya menurut gua mulai jadi itu nggak masuk di akal di saat jalanan penuh. Let's say Jagorawi, lu zigzag kanan kiri. Dengan catatan lawannya ada pengendara lain. Kalau tanpa pengendara lain,
Misal gua ya misalkan gua, lu sama dia, misalkan gitu kita kebutuhan gitu. itu kebut-kebutan di jalan. Misalkan gitu. Ah. Ya nggak dibenarkan juga, cuman ya itu menurut gua lebih wise. Kita bertiga. Iya, misalkan gitu. Tapi kalau misalkan di satu kondisi jalanan penuh, udah lihat di jalanan penuh, dan lu memaksakan kebutuhan seperti itu, menurut gua bodoh. Kalau misalnya kita tabrakan nih, kita bertiga doang, kita tabrakan. Iya. Kita kenapa? Ya kita sendiri. Dan kita emang udah dari awal udah komit pengen melakukan hal tindakan seperti itu. Gitu. Iya. Tapi menurut gua tuh lebih responsibel ya. Misal nih. Ya walaupun sekali lagi itu nggak dibenarkan ya. Ya, Nggak dibenarkan. misal nih, gue nggak ada kepingin gue kebut-kebutan. Tapi gue lagi cruising aja. Gue nggak mau line gue kepotong. Gue nggak mau gue ngerem. Dengan asas, gue nggak mau gasnya kurang dan gue harus ngegas lagi karena balik lagi ekonomi. Ya dong. Jadi boros dong. Karena gue mesti ngerem, gue mesti ngegas lagi. Jadi gue selalu ambil line yang paling efisien lah. Ya. Buat ekonomi, buat ya, biar solar eko, gue, biar gitu, ya eko. bensin gue gitu. Ya menurut gua selama lu masih ya kalau jalan tol kan emang tujuannya buat highway harus ngebut ya. Kalau ngomongin gitu ya fine aja. Itu enggak tuh, enggak ngebut-ngebutin di jalan. Ya enggak menurut gua. Kalau gua tuh lebih kalau ya terserah itu ada speed limit apa gua cuman tapi kalau menurut gua nih ya. Gua lebih concern yang kayak zigzag itu sih. Lu bisa bilang enggak, Bro. Ada enggak sebutannya bawa mobil tengil? Gua nggak tahu itu tengil apa enggak, tapi menurut gua ya zigzag gitu deh. Gua nggak tahu ya. Kalau menurut lu tengil itu. Kalau gua selalu nih, misalkan gua lagi cruising. Jadi gua nggak tahu benar atau salah. Cuma gua share aja cara gua nyetir. Cara gua nyetir tuh adalah kayak gitu. Gua selalu cari line. Kalau gua nggak bisa nggak ngerem, gua nggak pengen ngerem. Nah, tapi kadang-kadang cara nyetir gua akhirnya memprovokasi orang. Oke. Dia ikutan lah. Dia ikut ngebut, dia berusaha nyalip. Gue sih sebenarnya emang nggak ada masalah dia mau nyalip, ya udah aja. Nah tapi tuh ada yang kadang-kadang gue lagi cruising, lu tau gak sih? Misal nih, line gue tuh harusnya ke kanan. Dia tahu nih, gue akan ke kanan. Tapi dia isi line-nya dan dia tabrak line gue. Digunting. Nah kan gak sih maksudnya dia potong line gue demi supaya dia bisa salip gue. Bukan dia cruising bareng gitu, bukan. Itu menurut gue ugal. Ya, gue juga ugal itu. Jadi kalau yang menurut gue ugal adalah yang secara sengaja ngambil line orang. Ya, itu menurut gue yang kebut-kebutan di jalan. Itu yang gue nggak suka sebenarnya kalau gue. Tapi kalau dia emang cruising aja, dia tahu line-nya dia tahu itu lagi line orang akan ke sana. Kalau misalnya dipaksa ke sana. Kalau itu ngomonginnya lu nggak kenal kan, lu sama orang nggak kenal kan. Iya. Nggak, tapi gue pernah nih cruising sama Civic FD hitam. Si anjing ini udah tahu nih gue mesti ke kanan, diisi anjing kanannya bangsat. Karena temen gue ugal. Dia ugal ya kalau dia emang anjing. Bangsat gue bangsat diisi kanannya. Kalau gue bilang itu jahat sih. Jahat itu. Soalnya gue udah kan kita taunya ya udah kita mau cari line terbaik aja kan. Gue nggak tahu tiba-tiba ngisi kanan anjing. Jadi gue kalau gue ngeliat kanan karena itu sumpah. Wah gila sih itu. Itu temen lo padahal ya nggak tahu juga sih makanya. Ya kalau ya makanya kalau ditanya gue nanggepin kayak kan banyak lah kasus sekarang kan yang sampai viral. Sinyo nabrak pak. Gue tuh pernah di posisi itu pak Mas itu. Sinyo nabrak pak? Lu nggak tahu ya? Budi? Ya nggak tahu deh pokoknya ada trennya begitu dah. Kayak ya, anak muda nabrak masih di bawah umur, bukan di bawah umur mungkin punya SIM cuman kayak terus kayak viral gitu lah pokoknya bilangnya. Gue pernah di posisi itu dan di posisi itu nggak enak pas udah nabrak. Satu, tekanan dari orang. Lu pasti mental lu kena, Cok. Gini deh. Boleh nggak lu ceritain? Secara kronologis dan detail. Ya. Kejadiannya jam berapa, lagi apa? Lu habis ngapain? Kejadiannya waktu itu, ini mobil, jangan catatan ya. Ini lu nyaman nggak ceritainnya? Aman. Oke. Yang senyamannya gue aja ya. Iya boleh. Gue jalan. Sebut nama, orangnya kayak apa gitu. Jangan lah. Lu kenal tuh orangnya? Ya temen gua, ya bareng-bareng. Oke, gimana ceritanya? Gue jalan bareng kan dari Bekasi. Waktu itu zamannya Asaf Ribbon kalau lo tau. Iya tahu. Oke. Asaf Ribbon, Dastek Q4. Oke. Kalau lo tau. Sigma Speed. Hidup Sigma Speed. Q4 apa Q+? Ya Q+ baru keluar setahu gue itu tuh. Q4. Udah Q4. Oh, Q4 udah keluar. Udah Q4. Umur berapa tuh berarti? Udah tua coba, udah 25-an dah. 25. Tuh 2020 gue 95. 25 ya bener ya? Ya 25. Ya jalan lah gue dari Bekasi menuju Asaf itu. Di sepanjang perjalanan ya kita waktu Covid, pandemi, nggak tahu mau ngapain kan? Jam
Jam 12 baru jalan. 12 malam. Jalan lah. Sama Tol mana? Tol mana? Gak lewat tol dari Bekasi itu. Gue juga bingung kenapa teman gue waktu itu gak lewat tol kan. Setelah dipikir-pikir, Coba lu lewat tol, mungkin nggak kejadian. Betul lagi. Dia pokoknya tuh lewat Tanah Abang tuh. Apa terus under apa yang Jang Layang Casablanca. oke. Lewat situ kan. Ngebut itu gila banget tuh. Berapa? Cepet lebih. Berapa? Gue sih waktu itu cepet 20 gue rem. Oh, cepet 20. Soalnya kan ada belok kan tuh, gue takut tuh. Gue tuh di situ udah Oleng. gue udah mikir, wah ini terlalu gila cowok menurut gue cowok. Karena tujuan kita kan ke Asaf. Asaf itu lu dari berhenti gas lurus doang Pak Mas. Iya. Nggak crash ya kan. Ini pas menuju ke sono itu sacet begitu. Oke, panas. Nggak, Depan, lu berapa mobil? Berapa mobil? 5 apa gue lupa dah. 5. Paling depan mobil apa? Jangan disebut lah. Oh, jangan. Janganlah. Ya, tapi kalau teman gue nonton ya semoga kita udah selesai urusannya. Ya gue merasa bersalah ya. Lu posisinya di? Gue terakhir tuh udah ngerem. Lu paling belakang. Terakhir ada satu lagi belakang. Lu temen gua iseng. keempat. Ya teman gue tuh iseng ikut naik mobil biasa. Mobil apa ya? Mobil harian lah. Mobil harian lah. Yang nggak ngejar, jadi nggak ngejar. Ngabut, ya. Udah gue ngerem tuh gue pasti. Gue udah ada feeling gak enak kayak. Bahaya deh. Akhirnya udah tuh nyampe. Ini dari flyover Kokas nih. Ya akhirnya turun kan. Turun. Masuk Pejompongan. Oke, Belok kiri. Tuh kiri. Pejompongan. Berarti Pejompongan tuh kuburan sebelah kanan. Kiri ya. Kiri kuburan. Iya, Belok kiri kan. ah. Kan arah ke Palmerah tuh. Iya. Gue tuh udah pelan. Gue udah gak ngebut lagi. Temen gue masih pada ngebut di depan. Oke. Entah kenapa gue ngeliat kaca spion belakang gue. Gue ngeliat kaca sawah gue takut ketabrak dari belakang masih tuh. Nggak tau gue ada insting gue takut ketabrak dari belakang. Gue ngeliat kaca spion belakang gue, pas gue ngeliat depan temen gue udah pada ngerem. Oh. Padahal di situ gue udah gak ada niatan ngebut, pengen tuh dari 60 lah. Oh, itu udah 60 padahal. Udah 60 kan standar lah di jalanan kan. Pas gue ngeliat depan temen gue udah pada berhenti. Gue ngerem. Ini Pejompongan nih. Jompongan. Di saat Ben Hill udah lewat. Ben Hill udah lewat, Jompongan. Udah belok kanan tuh. Kuburan belok kiri dah. Oh. Kuburan belok kiri. Iya. Di saat itu di sebelah kiri lagi ada galian. Oke. Jadi pas ngerem, gue udah ngeliat ngerem nih, wah nggak keburu, udah ban gue udah kit gitu dah. Gue liat kanan, posisi lawan arah, Iya. ada motor, gue kanan gue nabrak orang nih, kasus kan. Kiri lobang, Oke. udah ada bedeng-bedeng gitu dah, perbaikan jalan. Akhirnya gue kiriin dikit, gue rem, udah nubruk mobil temen gue. Itu gara-gara Dan 60. depannya, 60, gara-gara depannya ada lampu merah atau apa, dia berhenti mendadak. Berhenti, gue nabrak. Itu udah ringsek mobil gua, si jembut itu. Tapi menurut gue ya, kayaknya gue boleh tambahin deh definisi ugal-ugalan. Ketika lu nggak di tol, faktor yang bikin lu bahaya ya, banyak. Ada motor, Ya. apalagi banyak tuh kan motor yang kagak pakai helm, kagak ada lampu, tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba motong, apa segala macem. Orang nyebrang. Sebenarnya kalau semua orang ditanyain begitu pasti mereka bakal iya. Pas di kejadian lu sama temen-temen lu ego yang ngomong pasti ego yang ngomong nggak sih? Nah makanya gue bilang itu apalagi faktor umur sebenarnya kalau ngomongin Google itu akan didewasakan oleh umur. Tapi puji Tuhan ya, untungnya gue enggak. Bagus. Kalau di bagus dong. jalan, gue selalu takut kalau di jalannya bukan jalan tol. Bagus. Soalnya. Menurut gue bagus. Kalau misalkan lu gak ada kepikiran begitu bagus. Ya, tapi teman-teman semoga cerita ini Iya. jadi pembelajaran lah ya, biar belajarnya dari pengalaman orang aja, jangan dari pengalaman sendiri. Dan gua di saat misalkan kan viral tuh. Oke. Langsung orang ngechatin orang, ini orangnya begini, ini orang dasar. Bro, gua pernah di posisi lu dan gua tahu sesakit itu dikatain orang kayak gitu. Oh, ada orang viral kecelakaan dikatain. Iya. Itu sakit menurut gua. Dulu nggak viral kan dulu? Gua nggak Tapi viral. ngatain yang tahu-tahu aja, YTTA. YTTA. Ngomongin tolol nih si Gio nih gitu. Ya nggak begitu juga. Maksudnya di saat pas mobil gua nabrak aja gua malu. Oke. Malu gua nabrak. Maksudnya. Bagi melibatkan orang. Iya. Nah itu tuh kalau melibatkan. Nah kalau lu waktu itu gua masih bersyukur lah temen gua lah yang kena impact-nya gitu kan. Iya. Kalau di saat yang kena orang lain yang nggak tahu apa-apa, mungkin lagi berangkat kerja, lu menyalahkan orang lain. Itu sih yang harus lu pikirin menurut gua ya.
Iya. Berangkat kerja jam 11 malam. Banyak berangkat jam 12 malam. Oh ya ada aja. Siapa- Dokter shift malam jam 12 malam. Iya, si VGD. Iya. Tender, bisa. Bartender. Iya benar. Enggak, bartender dari jam 10 udah ada. Banyak sebenarnya, banyak. DJ gua bisa. Oh Oke, iya. intinya orang yang nggak tahu apa cuma di jalan Iya. lu kena impact-nya dari Iya, hasil perbuatan lu. Pokoknya gini deh. Di jalan itu menurut gua resiko kecelakaan itu pasti selalu ada. Betul. Ditambahin dengan variabel lu but-butan itu makin gede. Itu aja. Kalau ngomongin di kecelakaan, ya namanya kecelakaan, ya itu emang namanya kecelakaan. Ya nggak ada yang pengen. Nggak ada yang pengen, nggak ada yang pengen. Nggak ada yang pengen. Lu nanya sama lu boleh nggak? Apa? Lu pernah nggak di jalan, Nah, terus lu kayak dipanas-panasin sama orang gitu? pernah lah. Yang ngebut. Pernah lah. Tanggapan lu gimana? Pernah lah. Ya kalau dulu ya ego ya. Langsung gas tuh. Iya, kalau sekarang mau dibiarin aja. Mau dibiarin aja. Iya. Gue fun fact gue suka Trans Jawa kan. Gue suka ke Surabaya bawa mobil. Kadang gue tuh biar nggak ngantuk, gue ambil kecepatan lebih tinggi. 140, 160. Nih. Kalau ngomong itu gue tau jawabannya, Lik. Oke. Gue langsung tau jawabannya. Ngebut dewasa juga beda menurut gue. Wis, ada lagi nih sebutan ngebut dewasa. Ngebut dewasa beda menurut Oke, gua. menurut lo Ngebut dewasa. ngebut dewasa adalah ulang, ayo. Lu akan tahu kalau itu nggak dapet. Lu nggak akan maksa. Oke. Lu kata maksa itu nggak ada kata maksa. Iya. Lu ngebut tetap kenceng, tapi lu nggak maksa. Ngebut yang nggak dewasa itu yang lu maksanya itu loh. Iya sih, bener Maksa menurut gua. Bener sih. Maksa, lu maksa masuk, maksa ini. Iya, udah Iya, tahu nih gapnya nggak iya. mungkin nih lo ambil. Ya kalau misalnya kita cruising nih, ya gue basic misalkan, gue juga pengen ngebut, lari juga 140. Iya. Cuman ya di saat misalkan ada satu kejadian gue itu ya gue nggak maksa, gue ngerem. Iya. Tetap ada rem. Kalau udah waktunya lepas gas ya lepas, Lepas gas. Paham gak lo? Nikung, gue pelan, gue lepas gas. Lo ada zaman dulu gas nikung, wah, anjing racing line bro. Racing line nih di mata lu kelihatan tuh racing line kebentuk kayak di film Gran Turismo kan. Keluar dikit, Iya. hajar dalamnya. Ini racing line. Oh, itu tuh ngebut dewasa tuh. Kalau ngebut dewasa ya lu nggak begitu. Tapi tetap lu lari bisa 140, Iya. 160. Cuma lu lebih dengan perhitungan. Iya. Paham gak lu? Iya. Masuk jalur, menurut gua masuk jauh jalan itu juga ada nggak masuk perhitungan menurut gua. Oke. Karena lu misalkan saat-saatnya penuh semua nih, mau nggak mau lu masuk bau jalan. Menurut gua itu udah nggak wise. Karena Bau jalan itu kan emang ada mobil berhenti kan. Ya lu misalkan lu ke kiri, lu ketabrak gitu. Oke. Itu kan ada orang jalur emergensi kan. Iya. Dan lu saat itu dulu lakuin buat nyusul. Kecepatan Oh, tinggi. ah. In case depan ada berhenti lu ketabrak. Oh iya, kan banyak kejadian kayak gitu tuh. Bahkan misalkan mungkin nih. Ada juga ada nih. orang yang lagi tiba-tiba mobilnya lagi trouble, dia lagi ke kiri pelan-pelan. Iya. Dia lagi- Kayak kejadian tuh. Apa? BMW sama BMW sama Itu kan ceri-ceri. Cherry ya. Iya. Ya. Gua enggak tahu case gimana ya. Gua enggak nyontoin itu. Cuman gua misalkan ada orang lain dia lagi ngambil pelan ke samping, lu lagi masuk. Itu bahaya, coy. Maksudnya lu ngebut dewasa juga lu natin lalu lintas menurut gua. Ya lu misalkan naik gunung, garis ada nyambung. Tapi ya lu jangan nyelip lah gitu aja. Tapi nih, for the sake of the conversation aja ya. For the sake of kita lebih bijak dalam berkendara. Kan bahu jalan dilalui tidak menaati aturan. Bener dong. Benar. Kalau land hogger tidak menaati aturan apa tidak? Dulu gue sepel sama main land hogger. Dulu, sekarang nggak berarti? Sekarang gue udah enggak. Oh, karena lu jadi land hogger? Atau lu jadi mengerti land hogger tuh lagi berpikir apa atau gimana? Gue lebih gue lebih memahami, gue lebih coba mengerti aja lah. Dulu orang pernah ada kejadian deh, ada mobil zigzag dari ke kiri ke kanan gitu loh. Gara-gara dia bilang iya ini mobil land hogger soalnya. Nah, zigzag dari kiri. dia ini. potong ya, ini lagi orang lari dipotong begini nih sama GR Yaris waktu itu sana. Begini. GR Yaris. GR Yaris begini, hampir kena. Oke, terus marah nih yang dipotong. Nah, ya dipotong marah dong. Terus kejar. Terus dia nggak kejar. GR Yaris masih dikejar. Ya makanya gimana? Terus tapi komen-komennya ngomong, ya lu lagi ngapain land hogger? Biasalah netizen kan pro GR Yaris. Menjadi Iya, polisi. Iya, coba kalau mobil lain. Apa sebutannya? SJW, Social Justice Warrior. Iya itu, ya kan. Kalau menurut gue ya, pertama itu jalan tol. Peruntukannya bukan buat lu kebut-kebutan. Ya lu Tapi kan lajur paling kanan untuk mendahului. Di saat itu dia lagi mendahului dari mobil nggak dari kiri? Oh, dia lagi mendahului. Dia dari kiri nggak? Iya kak. Gue paling
paling seneng lihat kontennya ini shoutout deh Ical Bui, tau nggak? Ya Ical tahu Bui? tahu lah. Dia tahu lah, tahu lah. diem tuh, bener. Tapi dia tahu nih, oh ini lagi Nyusul. lagi nyusul. Ah. Dia baru diem ketika udah nyusul kok nggak balik. Itu maksud gua. Nah, kalau begitu gua masih make sense. Selama misalkan di kiri terus ada mobil terus nih, dia konstan 80. Tapi lu diem, dia geser kiri. Atau misalkan dia tetap kasih sen kanan. Lu pernah ngeliat gitu gak? Iya, gua maunya di kanan gitu. Iya, ya lu pindah ke kiri gitu maksudnya. Tapi dia kodein tuh kiri kosong, lu bisa masuk ke kiri. Nggak, kalau misalnya dia nyalip tapi kecepatannya nggak setinggi itu, gue bisa terima. Ya. Tapi ini kiri kosong, kirinya kosong nih. Ya. Dia gue kan, gue nggak yang nyebelin. Ya, paham. Gue cuma gue tempel dikit. Ya. Siapa tahu dia nggak lihat. Oh masih belum nih. Gue diem dikit, tek. Dia ngesen kanan. Itu gue bingung. Kalau itu gue bingung bener. Itu artinya gini. Itu mobilnya kalau di Trans Jawa gue belajar ya gini, supir travel nih, dia sen kanan. Lu bisa nggak susul gue dari kiri aja? Gue pengen stay di jalur ini. Tapi kan tuh jalurnya Nah, boleh nggak usah itu deh, nggak usah itu. Paham, Lu setuju nggak kalau gue nyalip dari kiri membahayakan gue? Ya setuju. Cuma kan, di case itu biasanya dia kasih kode. Lu sen kanan itu artinya lu bisa. Berarti kalau gue mau kode lagi, gue sen kanan juga. Apa gimana? Nah itu sebenarnya itu persepsi tergantung dari pribadi orang. Kalau lu bawa emosi mulu. Enggak, gue gak emosi sih. Ya nggak misalkan lu bawa misalkan, ini orang main hoger lah. Akan selamanya ya itu tetap salah. Kalau misalkan gue lebih dewasa, ya udahlah, gue aja kiri. Gitu aja kalau gue ya itu menurut gue nyetir lebih dewasa tuh begitu. Kayak ya udahlah. Ya jangan semua apa-apa tuh dipermasalahkan gitu loh. Kalau gua. Tapi gua kadang-kadang yang bikin masalah tuh adalah pertama membahayakan. Ini posisinya tuh lu bikin bahaya orang karena lu pelan di kanan. Itu gua mungkin akan dia salah. Dim lebih agak intens. Tapi kalau dia tetap nggak mau ya udah gua tinggal. Terutama plat-plat A. Nggak bakal geser tuh. Sekarang gua tanya deh, lu pada netizen ya. Oke. Lu kejadian kayak begitu. Dia ngomong geser. Terus mau ngapain? Lu lu berhentiin mobilnya. Enggak juga kan? Kecuali lu berani berhentiin tuh. Enggak, itu salut. Tolol kalau itu tolol. Ada yang berani begitu gua salut. Gua kasih jempol lu. Lu boleh ngata-ngatain Land Hogger jangan di komen doang. Di aslinya gitu. Lu samperin, lu berhentiin mobilnya, lu ajak ngomong, lu tuh Land Hogger gitu kalau berani mah ya. Cuma gua tuh sebenarnya pengen lu tau gak sih POV driving kayak si Calbuy. Tapi adalah dengan berkendara yang baik gitu loh. Jadi gua nunjukin nih gua Trans Jawa. Ambil kanan, habis itu ke kiri lagi. Orang-orang tuh masih kagak paham loh. Kadang-kadang yaudah gue abis nyalip gue ke kiri. Meskipun kosong nih kanannya, kiri juga kosong, tetap ke kiri gue. Gue bingung kalau itu ya. Tapi emang kalau ngomongin salah ya salah. Ini nggak udah ngomongin salah dan benar. Gue pengen coba. Jadi kan satu-satu secara perlahan memberikan yang sebenarnya kayak gimana gitu. Ada keinginan gue kayak gitu. Tapi susah silik menurut gue. Susah ya? Lu mengedukasi orang tuh hal yang susah. Bahkan menurut gue polisi aja juga bingung. Mengedukasi itu susah menurut gue. Iya kan lu tau gak sih setiap kali di konten-konten yang kayak gitu, itu udah pasti Humas Polri di tag anjir. Ya mau nggak ngapain juga. Jadi polisi kan juga nggak mungkin bisa mantau setiap jalanan. Iya. Tapi sebenarnya gue punya harapan polisi memantau jalan tol lebih baik. Kayak contoh truk ngetem di kiri. Wah itu menurut gue sih PR tuh anjir tuh di Kembangan tuh. Benar. Please deh itu. Terus truk ini juga menurut gue ya saat ini Indonesia krisis banyak supir truk yang nggak punya SIM, masih bocah. Wah nyalip lewat kanan. Kayaknya gue nggak tahu ya. Gue berusaha positive thinking. Ini kenapa ya dia lewat kanan? Gue ngerasa kayaknya mereka tuh nggak tahu bahwa truk itu nggak boleh ke kanan. Iya, paham. Karena gue dim tuh dia nggak mau loh. Wah gila itu menurut gue sangat membahayakan. Balik lagi gue bilang itu soal dewasa. Supir truk lo ya lu masih muda sekalipun lu bawanya truk. Iya. Nah itu makanya kayaknya penertiban pembawaan truknya tuh kayaknya harus lebih tertib. Sama lu tau gak sih? Nih gue tanya ya ke lu, kenapa jalanan di Indonesia, jalan tol di Indonesia nggak akan pernah rapi? Lu jawabnya apa? Ya truk overload lah. Iya. Orang ini dewasa nih. Orang selalu semua orang bilang korupsi kan? Menurut gua enggak. Menurut gua bukan spek aspalnya. Jadi jalanan di Indonesia itu nggak bakalan rapi sampai semua yang bawa pebisnis ya dan bawa truk dan nyewain truknya dan tracking itu mau mengikuti taat aturan maksimum load di mobil itu berapa. Karena misal nih gue jadi kontraktor jalanan ya. Iya. Gimana caranya gue bisa nentuin spek bahwa jalan tol ini butuh
aspal yang bisa menahan beban sekian kilo gitu kan. Iya, paham. Oh, gue tinggal lihat lah mobil di Indonesia yang lewat maksimum loadnya berapa gitu kan yang paling berat. Iya dong. Nah, itu mau gue taruh berapapun nggak bakalan bisa. Ya karena yang lewat lebih berat dari itu. Benar. Nah, itulah. Gue selalu nanyain ini ke orang dan orang jawabnya korupsi. Mungkin ya, gue nggak tahu ya udah. Nah, gue tetap itu. Ya mungkin ada faktor itu juga. Soalnya kalau gue mikir kalau hujan ya. Kalau hujan ya. Tapi kan hujan pertama ada faktor utama yang rusak duluan nih. Tapi rusaknya makin parah karena hujan. Tapi terus ditambah sama mungkin ada faktor itu kan gue nggak tahu juga ya. Mungkin gue nggak ngerti. Tapi kalau menurut gue ya overload itu. Ya. Dulu sebenarnya pernah ada timbangan di Karang Tengah. Lu tahu nggak sih cuy? Ini zaman dulu pernah viral nih. Apa? Tanjung Priok. Oke. Aduh, gue nyebut nama lagi. Yang harus sebut Tanjung Prioknya. Gue nggak tahu nih mitos apa kagak ya. Oke. Jadi zaman dulu gue kan dari Bekasi tuh gue sering lewat lah. Maksudnya di jalan baru dicor. Kok rusak lagi. Oke. Lu tau nggak dia yang rusakin siapa? Siapa? Warga. Biar Bisa pungli. Kalau kakak kan gagal punglan. Iya lagi. Ini daerahnya sensor aja ya. Anyway guys, tadi gue bilang di Karang Tengah kan ada timbangan tuh. Itu akhirnya ditutup karena jadi ladang pungli. Iya kan? Kayak Indonesia, ya gue juga nggak tahu sih. Parkir liar aja nggak selesai. Susah. Iya sih. Ya, kita jangan ngomongin negara ya, Bert. Jangan ngomongin negara deh. Masuk. Kenapa jangan? Jangan ya ribet jadinya ntar. Gue takut disiram air keras. Jangan coba. Bahaya tuh. Lanjut. Apa lagi? Ini udah nyampe mana nih? Mobil kebut-kebutan. Nggak usah, udah ini udah terakhir ya. Apa? Abis ini lu kalau mau nanya gue apapun bebas, nggak apa-apa, lu tanya aja. Ini terakhir, misal di rumah lu bisa masuk 5 mobil garasi, ya kan? Duit lu ya bisa lah, unlimited. Lu bakalan pilih mobil apa aja? Yang satu udah pasti, si Jembut udah pasti. Jembut akan masuk? Masuk itu udah kenangan gue bersama bokap gue, keluarga gue, kan dibeli bokap gue kan. Oke. Itu udah nggak bakal ya gue. Ya kalau bisa gue nggak jual, gue nggak bakal jual ya. Itu si Jembut satu. Kedua, unlimited duit nih. Iya. Gue pengen. Deketin mic-nya dong. Nah, gue pengen apa ya? Duh, anjing, 5 doang nih soalnya. RX-7 gue pengen. RX-7 gue pengen. FC, FD, Savana. Yang mana nih? FD RX-7. Oke. Terus next BMW apa? M3 E36. E36 masih kalau M3? Ada. Tetap E36 kan bilangnya kan? E36 M3 gitu kan? Iya. E36 M3. E36 M3. Oke. Satu lagi Indonesia sih ya. Innova Pajero Fortuner salah satu deh itu. Oke. Indonesia. Iya. Harus satu. Satu lagi kalau nggak GL, itu udah berapa tuh? 3 ya? 4. Satu lagi. Kan tadi satu Stream, Jembut. Ya. Terus RX7, RX7. terus E36 M3. Satu lagi apa tadi? Habis E36 M3? Innova Pajero Fortuner ya. Nah, satu lagi kalau nggak Alphard, Denza deh. Oke. Kalau nggak Alphard, Denza buat keluarga butuh coy. Oke. Itu butuh. Gokil. Ya udah, gitu aja. Itu aja. Kalau lu apa? 5. Gua udah bikin story-nya. Apa? Gua 1 GT3 RS. Itu impian gua. Ya. Yang mana? Porsche GT3 RS. Yang mana? Emang ada apa aja? 991, 991.2, 992. Mampus. Oh, 992. Mampus. 992. Ini petrol yang gua masuk tuh ini. Ini petrol yang gua masuk tuh ini. 992. Ini petrol yang gua masuk tuh ini nih. Kalau belum tahu. Paling baru. Kalau belum tahu. Yang paling baru banget tuh. Oh, bukan berarti anjing. Ya. Ini petrol yang masuk gua. Yang tahun lalu. Tahun lalu di 992. Iya, 992 benar berarti. Ini petrol yang gua masuk. Misalnya tanya, "Lu mau beli apa? E36. Berapa? 32 berapa? 32 berapa?" Itu petrolhead. Iya. Kalau 36 kan bentuknya udah jelas, tapi kalau lu mau nyebut itu kayak lu nyebut gua mau 325 nih, tapi 325-nya kan ada yang 46, ada yang 36. Iya. Oke. Terus kedua Raptor F150. Oke, make sense. Make sense nih make sense apa? Ya itu berarti kan Pajero Fortuner ya? Kagak. Sotoy lu. Mobil tingginya kan? Kasian banget anjing F150 disamain sama Pajero Fortuner. Ya ibarat kata lu butuh mobil tinggi, bener nggak di Indonesia? Enggak lah. Lu kalau mau samain F150 mah sama
Ya, Land Cruiser lah. Iya, tapi kan mobil tinggi kan. Berarti lu butuh mobil tinggi kan. Enggak, bukan cuma. Soalnya ada yang bikin tren begitu isi mobil sedan Bukan, semua. double cabin. Gua ngomongnya double cabin. Oh, double cabin, oke. Double cabinnya gue bukan. Oke. Bukan mobil tingginya. Oke. Gue double cabinnya. Gue suka. Tundra gitu ya. Iya, makanya gue Ford Ranger dulu. Gue tuh ini gue curhat dikit ya. Dengan opportunity yang gue punya sekarang, gue merasa sangat sayang gue jual Ford Ranger. Oke. Karena anjir gue nggak pernah mau di Ford Ranger. Dulu gue pernah ngalamin tuh Ford Ranger juga. Tapi tuh punya temen gue. Tapi sering banget gue bawa. Sering banget tuh gue manual. Oke. Dan gue ngerasa gak enak itu per daun belakangnya. Oh iya. Kalau nggak ada muatan sih posisi itu mental belakangnya anjir itu doang. Ya ngayun bukan mental, Ya, ngayun. dar gitu pokoknya gue gak ngerti dah. Ya kan jadi per daun kan supaya kalau lu isi muatan dia nggak turun. Ambles, yeah. Ambles. Itu Ya menurut emang gua, bakalan naik terus jadinya. Tapi tuh sekalipun Tundra pun tetap per daun ya? Kalau yang gua nggak mahal, tahu. nah gue penasaran tuh kalau ke double cabin mahal tuh tetap per daun nggak sih? Oh, gua nggak tahu. Soalnya ya lu senyaman apa bikin Tapi per daun? kayak Tain itu jual per daun. Oh, oke paham. Jual per daun. Oke. Bisa jadi kayaknya memang per Per daun. daun. Karena kan kayak peruntukannya memang Begitu ya. Iya. Gue penasaran bisa nggak sih per daun enak gitu? Gue nggak tahu. Pernah ada tuh yang modif Isuzu Panther kan, per daun kan tuh belakangnya. Ada yang bisa bikin atau empuk, gue nggak ngerti tuh. Tapi menurut gue Ford Ranger gue suka lagi bantingannya. Mungkin karena lu Keras. Iya. Ya, keras karena gue nggak pernah bawa mobil double cabin mungkin ya. Ya, bisa jadi sih. Berasanya kayak depannya mah enak empuk, Cok. Depannya empuk Iya, banget. iya. Belakangnya doang. Iya sih benar. Iya. Oke, ketiga Oke. gue pengen Chaser. Oke, boleh. Chaser boleh. X100. Drift Missile. Oke. Iya, itu yang gue taruh tuh bener-bener deliverynya apa segala macam, body kit, gitu. Terus gue pengen punya MX-5 NB, Oke. NB, Oke. modif. Karena cewek gue tuh petit, kecil, imut gitu, ya gitulah. Menurut gue tuh dia naik itu kayak cocok gitu, meskipun dia Lu berarti MX-5 masih pop up? NB, yang belum pop, ya udah nggak pop up. Oh, iya, pop up. Generasi Oke, kedua. Oke, oh iya tahu gua. Meskipun cewek gue pas gue kasih Nah, ini sekali lagi ya, kalau petrolhead NB. Kalau gua bilangnya pop up sampai udah enggak. Nah, itu petrolhead tuh perbedaan lagi ya. Jadi gua bukan petrolhead. Oke, siap. Ini MX-5 apa? NB. Gua bilangnya bahkan bukan MX-5, Miata gua bilangnya. Oh iya, siap. Miata benar. Nah, meskipun cewek gue pas gue kasih lihat itu ya, dia tuh sukanya Supra. Ya. Dia belum lihat aslinya, coy. Lu tau MX-5 Ko Erwin gak sih? Itu kan. Win ini. Win 10. Iya, tahu. Itu ganteng banget jing menurut gua. Oh iyalah, shout out. Yang ngerjain bodinya, kita karbon aja. Sumpah, gua ngeliat itu mobil, harusnya gua beli ini mobil ya timbang Gela ya. Kagak bisa bawa anak, Bang. Iya, maksudnya cuma 2 ya. Anjing, bagus banget. Anak di bagasi. Iya, itu nggak bisa ya. Bagus banget, Jir, sumpah bagus banget itu. Tapi iya. Makanya menurut gue, dia klasiknya ada. Tapi nggak klasik juga. Iya. Kenapa itu masuk di list 5 gue? Terus yang ke-5, Innova Reborn. Gak bisa ngomong Ya, aja. makanya sama kayak gua kan. Iya, Indonesia. 2021. Diesel ya, bisa pakai biosolar, bah. Tapi lu nggak nyampe mobil listrik? Mobil listrik kayaknya. Kan mau perang nih. Nih sejujurnya ya, gue bukan tipe orang yang anti mobil listrik. Iya. Tapi gue bukan, lu tau ini gak sih? Jadi ada teori namanya innovators curve. Innovators curve. Early adopters. Ya, gua paham yang itu ya. Gue nih bukan early adopters. Gue akan beli mungkin 5 tahun 10 tahun lagi. Setelah gue tahu resikonya punya mobil listrik itu seperti apa. Oke. Tapi gue bukan yang anti. Oke. Bahkan gue sempat nulis esai. Gue punya tesis tuh pada saat belum ada ya mobil listrik berkeliaran gitu. Gue bilang bahwa negara itu seharusnya memberikan subsidi dan jenis subsidinya apa aja. Itu gue tulis dan beneran terjadi gitu. Makanya gue nggak anti, tapi gue bukan early adoptersnya. Makanya kalau gue disuruh pilih 5, gue akan 5-5 kan gue pilih dari varian mobil yang berbeda. Oh kalau lu, gue juga kan, hitungannya. Ganti 5 varian berbeda semua. Iya, yang buat track yang mana? Gak tahu ke depannya gimana soalnya kan. Iya, ya kan yang kita ngomong sekarang aja. Ya mau perang dah, terserah dah. Yang penting mobil gue ada dulu, gitu dulu kan. Iya. Gitu. Ada lagi nggak yang mau lu tanya? Bebas deh, terserah. Berarti itu lu MX-6 lu nggak masuk? Jual. Berarti Enggak, dipajang itu, dipajang. Dia nggak usah lu nggak garasi. pernah ya dapet. Nih lu semua deh. Apa lu pada deh. Lu pernah nggak sih dapet ikatan emosional sama mobil? Ford Ranger.
Tapi tetap pas lu jual lu nyesel nggak? Wah, gue bahkan ya pada saat gue jual Ford Ranger ya, kan udah salaman nih. Tapi pengalaman gue jual Ford Ranger sangat menyenangkan karena gue dapet pembeli yang ya udah lu mau tawar, lu dateng, lu lihat mobilnya, lu lihat kondisinya. Kalau ada yang bikin nggak suka, lu tawar. Oke. Gue gituin. Ya, nego di tempat tuh istilahnya. Iya, lu nego di tempat lu. Menurut gue lumrahnya tuh gitu, lu jangan nego dulu. Lu anjir nggak menghargai mobil gue, Cok. Nah, dia mau. Ya udah saya datang lu, saya lihat dulu. Dia bilang ke gue, setelah saya lihat semua Ford Ranger yang ada di Jakarta, punya Mas Felix paling bagus. Kagak dinego, sumpah. Kagak dinego, dibayar langsung. Makanya pengalaman gua jual itu gue seneng banget. Tapi pada saat dia bawa nih kan udah salaman, dia masuk, dia keluar, dia meninggalkan mobil gua. Tadi gue pengen kontenin, kagak jadi, Cok. Gue udah terdiam, udah nih. Di pikiran gue gini, udah nih, selesai nih gitu. Anjir gak jadi ngonten gue. Hilang deh. Gue kayak menikmati aja gue nontonin itu mobil pergi menjauh. Kayak udah nih, selesai nih. Wah itu gue ngerawat mobil itu tuh anjing pernah sampai mau nangis gue. Bener-bener ngerasain. Berarti lu ngerasain. Wah gila. Filbert gimana sama cipiknya? Sama Jelas kalau itu emosional sangat. emosional juga. Berarti lu ada tuh cipik ya? Udah menemani gue. Berarti mau 8 tahun kayaknya. Gue juga. 2017 kan? Gue jembut itu. Jemput berapa tahun tuh berarti Adi lu? Dari baru? Dari 2003 coy. 2003. Dia gue ngalamin sampai di gue tuh punya kaca film kan. Kaca film itu baret-baret sama adik gue kayak kunci. Itu gak gue ganti kaca filmnya sekarang. Buat kayak reminder aja gitu. Kalau gitu agak freak sih. Iya itu kayak reminder. Lu tahu film Cars kan? Tahu. Ada Tom Miller tuh. Yeah. Dia gak mau penyoknya dibenerin. Gue sempet kayak gue get in touch sama si Tanda itu. Karena gue ingat banget kejadian lucu aja gitu. Oke. Tapi kalau Cory mau masuk ya, Owen. Bisa. Oke. Ada lagi? Tapi lu MX-6 enggak ya? MX-6 sih kalau emosional mungkin ada ya. Cuman karena gue sempet kesel banget pada saat lampu sen gue jatuh. Gue kesel banget itu. Bener-bener, lu tau gak sih bete seharian? Iya. Anjir bete seharian itu. Meskipun ya gue boleh ngomong, gue ngerasa ini self claim dah. Gue nih salah satu orang yang kontrol emosi paling baik. Oke. Tapi pada saat itu gue bete seharian. Anjing. Makanya ego gue kena. Pada saat netizen ada yang bilang, kan gue naikin kontennya. Ini ngapain sih nih konten kreator kalau nggak dibikin ala-ala, nggak dibikin drama, nggak makan nih. Anjing gue bilang. Bah itu ego gue agak kena dikit. Menurut gue dia nggak ke petrolhead. Iyalah orang tuh apa ya? Gue nggak bilang petrolhead juga ya. Kalau misalkan lu punya mobil. Ya kayaknya dia nggak punya mobil yang dia rawat sebegitunya gitu. Biasanya kayak lu ganti oli gitu doang gitu. Biasa aja. Ganti oli juga kayak enggak. Iya. Ngerti gak sih kan nggak mungkin lah kita yang pengen bangun mobil kita lama-lamain demikian, nggak mungkin anjir. Kayak ya begitu menurut gue ya, mereka ya emang mereka bisa menganggap mobil itu ya moda transportasi dari titik A ke titik B kayak gitu. Makanya mereka penganut belum beli mobil udah mikir harga jual. Biasanya begitu tuh. Tapi gue juga sih tuh. Lu gitu juga. Gue juga sih. Ya gue bukan tim itu tuh. Lu belum beli aja udah mikirin harga jual, kalau gue enggak. Soalnya nih misal gue mau beli project car nih. Kan yang di akhir end game-nya tuh adalah ini kalau gua jual lagi. Gua hasil value-nya kan. Iya, value-nya sama apa yang gua keluarin nih mau habis berapa gitu biar bisa kejual, orang mau gitu kan. Tapi menurut lu? Oke, apa ya? Emang mobil dimodif kalau dijual harganya bakal naik? Pada saat ini ya. Bahkan ini terjadi ke bokap gua sendiri. Jadi MX-6 kan modifikasi nih. Setuju dong? Kan yang gua bawa sekarang modifikasi kan. Bokap gue tuh masih ngomong mobil modifikasi nggak ada harganya. Masih ada perdebatan itu. Kayaknya memang generasinya berbeda. Bahkan gue mau stand alone pun bokap gue ada nggak setujunya. Karena menurut dia mobil tuh akan ada harganya kalau standar ting-ting gitu. Ya lu jadiin dulu nih. Gitu. Tapi kalau misalkan lagi nih, gue lanjutin lagi. Misalkan muncul gila lu bro, gua beli pellet segini, gua mainin mesin habis segini. Nah, akhirnya kan terus dia minta dihargain seharga itu, menurut lu make sense nggak? Nah, kan akhirnya perdebatannya tuh berlanjut nih antara gua dan bokap gua. Tapi pada akhirnya
bisa di harga yang kita mau, di harga modifikasinya, kalau kita ketemu yang selera modifikasinya sama. Karena kalau enggak, yang mau beli gampang aja bilang, ya udah cabut aja bro. Gue nggak usah pakai velg lu yang ini gitu kan. Ya bisa juga kan kayak gitu. Sama menurut gue ya itu balik lagi. Kalau dengan lo konten ini tuh, malah justru mobilnya bakal naik harganya. Mungkin gak tau ya, orang kaya suka random anjing. Gue suka nih dengan konten lu, mobil lu sini gue bayarin ya. Kayak misalkan ya, let's say artis jual mobil bisa sampai nggak masuk Fun di akal, fact, kan. udah banyak yang DM gue, misi bos, mobil jual nggak gitu. 15 katanya. 15 dia, 15 nggak ya. sebut harga, nggak sebut 15 harga. orang. Kalau sebut harga goblok di tempat. Sebut harga 15 gitu goblok di tempat anjing. Gue juga ada yang nanya tuh jemput gara-gara gue bikin konten mobil ini jual. Oh, iya. Gara-gara ya istri gue kan nanya kan, ini mobil udah nemenin gue dari dulu. Oh, iya. Kalau kan nama mantan itu kan, oke mobil dijual, dikira pada serius itu. Berapa bang? Berapa bang udah streamnya? Enggak coy, nggak dijual coy. Tapi kalau 300 juta gue lepas. 300 juta gue lepas. Gue yakin yang kalau bisa ngebeli si jemput dengan 300 juta, si jemput bakal dirawat lebih baik daripada gue. 300 soalnya. Iya, soalnya ngebeli si jemputnya 300 juta. Gue yakin dia dananya lebih gede buat rawat si jemput. Benar. Itu melepaskan demi kebaikan itu namanya. Iya, daripada lu nggak jadi apa-apa lu di gua. Iya, baik juga buat gua soalnya. Ya udah, terakhir banget. Menurut lu, MX-6 kalau udah jadi bisa dijual berapa? Kalau udah jadi nih. Catnya udah kempling, mesin udah gue turunin, udah di-rebuild. Siapa dulu yang beli pertanyaannya? Enggak, ya pokoknya bisa jadi. Sebenarnya lu bisa nih Lix, ini harganya segini gitu menurut lu. 25 kali ya. Hampir kasar kan 75 gua. lah ya, 75 ya. 75 tuh ya tetap. Tergantung jadi apa nih, mesinnya sampai beres nggak? Mesinnya Kalau turun udah rebuild. Udah mesin, udah rebuild, dulu wire tuck 200 Wire nyampe. tuck mungkin nggak, semi wire tuck mungkin ya. Kalau udah nyampe wire tuck terus mesinnya sama. Sama, Nggak tapi gua swap, rebuild. nggak swap. Nggak rebuild. Ya nope berat sih ya, body kitnya masalahnya juga gua bukan yang jelekin kita karbon ya. Nih, catatan dulu nih. Mikir deketin dong. Ini bukan gua ngajak kita karbon, maksud gua body kit itu kan di custom. Ya. Maksudnya value-nya itu kan di lu, kepuasan lu custom sih body kit itu. Kalau misalkan ketemu ada yang suka, mungkin bisa mahal. Beda misalkan lu bangun mobil Liberty Walk. Iya, enggak maksudnya ketemu nih sama orang yang bisa menghargai mobilnya gitu. Ya kalau bisa suka ya berapa aja bisa lah. Iya berapa cuy? Siapa tahu Arbiso tau kan lu? Ngechat lu, "Bro, Udah. Lu tau kan dia masuk ke live gua, kan gua rate mobil. Mobil aku dong. Anjing Arbiseo nih. Iya. Disuruh nge-rate gua mobil ini. Iya, kalau yang nawar Arbiseo ya lu 700 juta juga bisa. Bisa tuh. 700 juta. Bisa. Enggak. Ya kalau dia buat konten lucu-lucuan? Enggak 700 lah. Enggak jatuh. Iya makanya senormal-normalnya. 200. Notabene mobil udah mejeng di elite sekali tuh kayaknya 200. Iya. Ini Bung Filbert sangat benar. Udah mejeng Kalau di elite sekali aja. naik. Kayaknya bisa tuh. Ya mungkin 250 masih bisa ya. Kalau udah mejeng di elite tuh tandanya mobil udah proper mampus kan. Tercurated lah, udah curated ya. Menurut kalian kapan MX-6 di elite? Elite tahun berapa menurut lu? Gue pernah ngomong waktu sama si Adam kita karbon. Oke. Itu kan ada mobil kan, gue ngomong ke dia, menurut lu ini mobil kapan dikontak IMS? IMX ya? IMX. Iya. IMX dulu ya. Waktu itu lagi IMX tuh, kapan kontak IMX? Gue tanya gitu kan, nggak tahu, gue bilang tahun depan. gue optimis tahun depan. Tahun ini kan berarti. Tahun depan. Target gue tahun ini sejujurnya. Tahun ini. Kalau IMX ya, Iya, kalau IMX elite gue nggak tahu. Tahun depan. Target gue IMX tahun ini. Ya, Tapi ya, kayaknya mirip lah sih ya, nice ya. dengan kejadian yang ada dan permasalahan-permasalahan yang ada, kayaknya tahun ini pun kayak belum selesai mobilnya. Bisa gue masuk nih bengkel cat, terus kan gue turunin apa segala macam, kayak nggak selesai deh. Tahun depan kayak gue kelar. Udah. Ya gitulah. Thank you. Lu panggilnya Gio berarti? Gio, ya. Papi gue dari mana? Papi gue, anak gue kan, gue papi. Jadi manggil gue papi. Anjing! Go. Papinya Go. Papinya gue, papi gue. Keren. Papi gue. Thank you udah mau diajak ngobrol. Thank you. Iya. Bro Felix, migrain. Dan Ya gitu ya teman-teman. Lu mau gua ngajak ngobrol siapa, kasih komen di bawah. Kalau bisa juga bantuin share ini ke orang-orang yang menurut lu ini ajak ngobrol dia ya. Aritwan sih gue request. Gua udah janjian sama dia. Next siapa ya? Ari Ridwan udah mau datang sini. Bulan depan. Gue juga sama kayak dia. Kayak lu. Kayak kita ada punya kesempatan ngobrol, tapi nggak pernah punya kesempatan ngobrol kayak gini. Jadi kan gue nggak tahu nih hidup lu tuh kayak gimana, segala macam.
Udah nih. Udah. Udah. Ya nggak menjadi awkward gitu ya. Udah. Udah. Oke guys. Soalnya gue banyak pertanyaan yang gue tanyain off cam aja.